kata Allah kan dari hati yang paling dalam? Menurut saya itu nggak masalah kalau diganti secara aklamasi, nggak Oke. masalah. Tapi kalaupun nggak diganti juga nggak masalah, no problem. Tergantung aklamasi saja, mayoritas Beratnya bagaimana begitu. beratnya Karena kemana Pak? istilah itu nggak penting. Beratnya kemana Pak? Bisa dibilang netral. Saya betul-betul Oh nggak ada netral. masalah. Baik. Saya betul-betul nggak ada masalah begitu. Oke. Itu cuma tinggal masalah kebiasaan saja mengganti nama. Oke, kembali ke host. Makasih host. Lanjut. Ya, silakan, ini kebetulan Gurunda Jumanya ada. Silakan disapa dulu. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, semangat malam semua teman-teman sekalian. Suara Musaddin. Selamat malam, Bang Juma. Ya, malam Saudara Mario. Gimana kabar, baik, Bang? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Nah, ini katanya Bang ini pengen ngobrol dulu sebentar, tapi kalau misalkan untuk berdiskusi atau berdebat, dia minta waktu besok mungkin ya Pak Mario. Saya nggak janji besok karena Jumatnya kan kerja begitu. Ya, kalau mau janji ya weekend. Jadi Oke, Jumat malam ya, Jumat malam. Malam Sabtu. Jadi malam ini ada Boleh. waktu kurang lebih 1 jam ke depan Bang Juma. Istilah-istilah Islam yang dipergunakan oleh terjemahan Indonesia itu topiknya Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Bang. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai terjemahan yang digunakan oleh Lembaga Lai Indonesia, kita harus ngerti dulu akar masalah. Mengapa kaum Kristen di wilayah Melayu Indonesia itu menggunakan kata Allah untuk menyebut nama Tuhan mereka? Padahal Kristen itu sejatinya datang dari wilayah yang berasal dari Kristen Barat, yang tidak sama sekali mengenal kata Allah. Ya, alasannya seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh ya, di dalam sebuah bukunya, Siapakah Nama Sang Pencipta? Itu karangan Samin Sitohang. Beliau kemudian menjawab kontroversi sekitar penamaan nama Allah dalam Bible tentang pertimbangan misiologis atau misionaris. Jadi di sini saya ingin katakan bahwasanya penggunaan kata Allah yang disebut dengan sebutan Allah itu tidak jauh dari misi mengkristenkan Nusantara. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian terjemahan lama gitu ya. Ada kata Mekah, kata Ka'bah, ada kata masjid, ada kata insya Allah. Ya, kata-kata ini kemudian lambat laun dihapuskan. Kenapa? Karena target tercapai. Sangat boleh jadi ketika target semuanya sudah terpenuhi, maka kata Alkitab dihapuskan, kembali kepada jati diri, Biblos. Kata Rasul dihapuskan, kata Allah bisa jadi juga dihilangkan. Ketika kemudian apa yang ingin dicapai itu sudah memenuhi target. Bisa jadi kata Allah itu dihapus. Maka muncul kemudian Yahweh, muncul kemudian Yehova, atau mungkin di sana Theos dan seterusnya. Jadi penamaan kata Allah dan istilah-istilah Islam di dalam Biblenya teman Kristen itu bukan tanpa alasan. Itu ada tujuannya. Karena ingin mengkristenkan orang yang sudah punya agama, khususnya Islam. Bagaimana kemudian orang Islam yang ada di Nusantara ini memahami bahwasanya Kristen dan Islam itu ada kesamaan. Makanya dulu coba Anda lihat yang biasa belajar, coba Anda lihat bagaimana kemudian terjemahan lama itu. Ada kata Ka'bah, ada kata insya Allah, ada kata masjid, itu juga ada. Coba Anda lihat terjemahan-terjemahan lama. Rumah ibadah itu mereka sebut masjid. Tapi setelah kemudian targetnya itu tercapai, ya lama-lama dihilangkan sedikit-sedikit. Sangat boleh jadi ketika kemudian nantinya sudah mencapai target, ya Bible akan dilengkapi dengan bahasa Yunani. Itu sangat boleh jadi. Nah, yang sekarang muncul karena target belum mencapai, ya terjemahan yang ada
itu baru-baru ini viral dalam bahasa Arab. Dan itu disebarkan di Indonesia nantinya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi sama seperti penggunaan Yesus. Karena orang-orang Romawi, orang-orang Yunani itu menuhankan Zeus, maka internal mereka kemudian Yeshua HaMashiach dijajakan dengan sebutan Yesus. Ada tujuan-tujuannya, bukan tanpa tujuan itu. Begitu juga di Indonesia ini, gitu. Jadi kita harus menyadari, khususnya orang Indonesia, Islam orang Indonesia harus menyadari bahwa serangan-serangan itu ada. Jadi serangan secara halus ya seperti ini. Kata Allah itu digunakan untuk apa? Untuk kemudian bisa menggait ya perhatian dan juga membuat orang di luar Islam itu orang Islam itu jatuh cinta terhadap Bible itu sendiri. Itu tujuannya sebenarnya, bukan karena salah cetak atau bukan karena salah penamaan, bukan, tapi memang tujuannya untuk menggait orang-orang Islam yang awam untuk masuk ke dalam agama tersebut. Itu misi. Makanya saya katakan itu adalah misiologis atau misionaris yang tenar kita sebutkan selama ini. Nah, itulah hebatnya. Padahal kalau kita lihat perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Kenapa lari ke bahasa Arab? Nah, itu tujuannya. Mereka orang cerdas. Ya, jadi yang duduk di lembaga lai Indonesia itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang mengaplikasikan aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Nah, itu yang sedang mereka praktekkan sekarang. Ya, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Kalau ada sanggahan atau ada masukan, ada tambahan dari teman-teman, silakan. Ya, mungkin Bang Mario ada yang mau disampaikan lagi, Bang Mario. Ada yang mau disanggah? Ya, nggak ada sih yang Luar saya biasa sanggah. Ini pemaparan barusan. cuma ngobrol biasa saja. Kalau yang tadi Bang Zuma ceritakan itu benar, ya saya setuju sih, nggak masalah dengan tindakannya. Berarti tindakan semua yang dilakukan oleh orang yang tadi Bang Zuma bilang, memang ada tujuan misionarisnya gitu. Saya setuju, no problem. Agama Kristen memang agama yang misioner. Kita menginjili orang yang non-Kristen, begitu. No problem. Sama kok dengan Islam, yang mendakwahkan kepada siapapun yang non-Islam, begitu. Hanya dua agama yang misioner, Kristen dan Islam. Kalau itu cara-cara yang dipakai oleh orang-orang yang tadi Bang Zuma bilang, no problem. Silakan, begitu. Menurut saya tidak ada masalah sih. Ya, itu tanggapan saya. Iya, jadi kalau dikatakan bahwasanya dua agama syiar ini ya, antara Islam dengan Kristen, memang sama. Dua-duanya adalah agama dakwah, agama syiar. Ya. Cuman yang membedakan kemudian Islam disebarkan dengan jati diri. Islam disebarkan dengan pakaian sendiri, percaya diri Islam itu. Sebagaimana yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran, surah An-Nahl ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ diterangkan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Quran diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diwahyukan kepada seluruh manusia melalui perantaraan beliau, agar kemudian manusia itu memikirkan. Nah, konsep ini, konsep di mana Rasulullah diutus untuk mengajarkan, menerangkan, menjelaskan, menguraikan, menyampaikan apa yang kemudian menjadi pokok tujuan manusia itu diciptakan. Rasulullah percaya diri menyampaikan itu berdasarkan lisan Quran. Jadi Al-Quran itu disampaikan ke pelosok penjuru bumi. Ketika Al-Quran itu dikatakan bahwasanya orang-orang beriman itu seperti ini dan seperti itu, disampaikan pola itu kemudian dengan cara-cara Quran.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sampai ke penjuru bumi dimanapun manusia ada. Dia percaya diri, menyampaikan dirinya dengan pakaiannya, tidak menggunakan kalau di wilayah ini orang Hindu banyak, apa istilah-istilah Hindu, kita gunakan istilah itu. Itu Islam itu nggak begitu. Makanya dimanapun Islam itu pergi, kitab sucinya selalu percaya diri, membawa original teksnya. Jadi dia berdakwah berdasarkan cara-cara yang lurus, bukan cara menjebak, bukan cara-cara yang apa istilahnya ya, yang kalau orang Arab bilangnya itu bulus, artinya dengan cara bulus, licik gitu. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Ya, karena itu tergantung perintah. Kalau di Al-Quran, sampaikanlah kebenaran itu dengan hikmah, dengan benar, dengan cara-cara yang baik. Kalau di kitabnya teman kita, ya tentang Yesus, baik disampaikan dengan cara baik atau dengan cara jujur, dengan cara tidak jujur apapun tidak jujur, ya aku tetap bersukaria, aku tetap bersuka, apa itu istilahnya ya? Itu diterangkan dalam kitabnya teman-teman kita. Mau disampaikan dengan cara yang jujur ataupun tidak, saya tetap bersuka cita katanya. Nah, belum lagi ketika diutus cerdik seperti ular. Sementara ular itu kan identik dengan Satan dalam bahasa Ibrani. Ya, ular itu identik dengan Satan, iblis. Tapi ada perintah, berlakulah cerdik seperti ular. Bagaimana ular menipu kemudian Adam dan Hawa? Seperti itulah perintahnya. Berlaku seperti itu. Dan Islam tidak mensifati apa yang kemudian yang dilakoni oleh agama syiar di luar Islam. Nah, inilah yang kemudian membedakan kita. Kalau kami diajarkan kemudian menyampaikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dan kabar gembira kepada manusia. Dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Menyampaikan tidak dengan cara membabi buta. Yang penting ada jemaat, yang penting banyak pengikut, apapun dilakukan. Di Islam itu tidak kenal seperti itu. Makanya satu-satunya agama yang jelas sekali kaidahnya, la ikraha fiddin. Itu jelas itu. Tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran agama Islam. Ya, saya kira begitu pembeda yang sangat mendasar antara dua agama syiar ini, antara Islam dan Kristen. Demikian sementara, silakan. Saya Aduh, setuju. ada Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli surga calon. Ada pelangi tuh. Di bawah ada pelangi minta dipoligami, ditulis sama netizen ya, bukan aku. Oh, ada yang mau Kristen mau naik toh? Ya udah Dewa turun nanti ya. Silakan dilanjut aja. Bukan, Mungkin mau dipoligami Dewa di bawah ditulis. aja. Hah? Minta dipoligami ditulis. Hah? Silakan naikkan. Dewa biar nyimak lu di bawah ya. Silakan. Assalamualaikum. Oke, saya tanggapi sedikit. Ini makin seru, Ngapain dia tapi turun? makin malam saya nggak bisa tanggapi semuanya. Saya nggak mau tanggapi yang tentang tulisan Paulus dulu. Apapun motivasinya, beritakanlah itu Injil, apapun caranya, motivasi apapun yang tadi Bang Zuma kutip. Ya, saya ngerti tentang ayat itu, tapi saya nggak mau bahas karena makin malam, itu kelamaan. Dan cerdik ular, tulus merpati, saya juga nggak mau bahas dulu. Saya tahu Bang Zuma menyinggung ke arah situ. Saya mau bahas garis besarnya saja. Tapi by the way saya setuju kalimat terakhir Bang Zuma. Tidak ada paksaan. Itu saya sangat-sangat super setuju sekali. Mendakwahkan Islam tidak ada paksaan, menginjili pun juga tidak ada paksaan. Saya sangat setuju. Tapi satu hal yang saya mau klarifikasi sedikit. Cerdik seperti saya jadi bahas deh tadi bilang nggak mau bahas. Cerdik seperti ular. Ini analogi. Analogi itu kesamaan antara dua poin. Ya, jadi bukan disamain seluruhnya. Ular kan jelek, ular kan Iblis. konotasinya buruk gitu kan ya. Tapi kita perlu ingat yang namanya analogi itu hanya kesamaan antara poin-poin tertentu antar dua hal. Jadi bukan disamain seluruhnya.
Oke, itu yang pertama. Jadi kalau kita disuruh cerdik seperti ular, ya sudah, ambil cerdiknya saja. Tidak perlu ambil jeleknya, begitu. Karena itu cuma analogi, begitu. Sebentar Bang Jul, ini Bang ODGJ siapa sih? Bang Alayubi, naikin aja. Oh iya, saya nggak tahu namanya. Lanjut Pak Mario, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Lalu, saya beritahu satu hal sedikit. Mungkin tadi saya lupa membahas ini di awal. Kita itu ada yang namanya kontekstualisasi, Pak. Kita ini ada yang namanya kontekstualisasi, garis bawah itu ya, kontekstualisasi. Waktu kita mengabarkan Injil ke tanah, ke negara yang kita nggak tahu, ke negara yang antah berantah, apapun dia, penganut apapun dia, ras apapun, suku apapun, kita perlu lihat dulu konteksnya itu apa, begitu. Apakah kita langsung memberitakan Injil dengan gamblang? Bisa jadi bisa, tetapi bisa juga enggak. Maka Alkitab menyuruh kita menjadi orang Kristen yang cerdik seperti ular. Cerdik di sini kita mesti tahu konteksnya di daerah itu tuh bagaimana. Kadang aku bingung Bang Mario. Ular tuh hewan yang cerdik memang ya. Soalnya kalau kita search hewan-hewan cerdik, ular nggak pernah masuk. Nah, itu saya mau bahas juga. Cuma nanti dulu ya. Saya belum selesai. Jadi begini, konteksnya kalau Indonesia yang mayoritas Muslim dan orang-orang Barat mau menginjili, mengabarkan Injil ke dalam, kita mesti hati-hati. Itu nggak boleh sembarangan, apalagi serampangan begitu. Kalau yang tadi Bang Zuma maksudkan, ada modus-modus tertentu. Nah, itu yang saya tangkap dari Bang Zuma. Ada modus-modus, seperti sesuatu ada yang bulus tadi. Pakai cara-cara yang kayaknya itu bulus, begitu. Caranya tuh nggak original, caranya tuh nggak apa adanya, begitu. Seperti tanda kutip, menyamar masuk ke dalam. Contohnya, yaitu tadi, kata Allahnya dipakai, kata ada rasul, terus Alkitab begitu, bukan Biblos begitu ya. Nah, bisa jadi itu merupakan cara yang cerdik, tetapi kita nggak pernah memberitakan berita yang salah, tidak. Zaman mereka dulu ya, saya bicara garis besar, tidak bicara kepada pribadi-pribadi yang oknum-oknum yang menyeleweng, enggak. Tapi poin saya adalah kontekstualisasi itu, Pak, begitu. Kenapa ada nama Gereja Isa Al-Masih gitu? Kenapa nggak pakai ya Gereja Yesus aja langsung? Kenapa pakai nama yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran gitu? Gereja Isa Al-Masih itu kan Islam banget begitu, nggak ada Kristen-Kristennya. Ya, itu salah satu bentuk kontekstualisasi. Mereka tidak pernah membicarakan Isa yang di dalam Quran, gereja itu. Saya bukan orang GIA ya, saya bukan orang Gereja Isa Al-Masih, tapi saya kurang lebih tahu. Itu bentuk kontekstualisasi untuk menjangkau orang-orang Islam di sekelilingnya, begitu. Waktu saya bilang menjangkau, bisa jadi untuk penginjilan, tapi bisa jadi untuk sekedar bersosialisasi. Kalau Islam mendengar ada gereja Isa Al-Masih, oh, orang Islam yang awam tentu lebih familiar. Oh, ini orang yang Kristen yang menyembah Isa begitu. Di telinga mereka itu lebih familiar, lebih adem, lebih akrab terdengar ketimbang Yesus Kristus. Nah, itu poin saya di situ. Itu bentuk kontekstualisasi. Kalau Anda menafsirkannya cara yang curang, cara yang bulus, cara yang nggak original, apa-apaan itu mah nggak sah atau apa, terserah. Ada yang menanggapinya nggak senang, nggak suka, ya wes, no problem begitu. Tapi yang jelas kita tidak pernah memaksakan, seperti yang tadi Bang Zuma bilang. Saya bicara sekali lagi secara umum ya, kalau ada oknum-oknum yang memaksa, tentu saya tidak pernah setuju. Ya itu saja. Ya, mungkin aku tambahin sedikit Bang Mario. Kadang-kadang gini Bang, kalau perintah dari atasan itu nggak jelas, kadang-kadang bawahan ini jadi salah mengartikan. Contoh ya, saya perintahkan antara Bang Handi sama Pak ODGJ. Saya nggak mau tahu, ya harus bisa closing 5 konsumen. Ya, saya nggak mau tahu caranya. Nah, jadi masing-masing mengartikan perintah saya itu berbeda-beda.
datang Bang Handi ya mengartikan udahlah dengan segala cara, termasuk nyogok sana nyogok sini. Yang penting saya bisa closing. Datang Bang Pangong ODGJ mengartikan beda gitu kan. Ya sekalian aja dia yang aneh-aneh juga sekalian gitu. Maksain orang. Ya kalau nggak beli dipukulin sama dia karena Bang Pangong ODGJ misalnya dia kuat badannya. Sehingga dia mukulin kalau orang menolak ya membeli produknya. Nah, ini kan kacau gitu. Itulah saya bilang kadang-kadang kita ini harus butuh satu panduan yang jelas. Ya, batasan-batasan yang diperbolehkan, mana yang boleh, mana enggak. Apalagi kan kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ada oknum-oknum, tadi Bang Mario bilang oknum-oknum gitu kan, yang istilahnya salah mengasumsikan. Karena kalau dibilang cerdik seperti ular, masalahnya ular itu bukan hewan cerdik. Silakan di search ya. Ular tuh nggak pernah jadi hewan yang cerdik dan pintar. Yang ada tuh ular tuh licik. Liciknya gimana? Ular itu membelit orang atau targetnya ya. Ular itu kan dia kalau mau nangkap mangsa, mangsanya nggak sadar kalau dia sudah dililit. Ya, dililit nggak terasa gitu kan. Begitu sudah nggak bisa kabur lagi, baru diremas dia punya mangsa gitu kan, baru disantap sama ular gitu. Jadi untuk target-target yang besar biasa dililit dulu sama ular itu. Kalau yang kecil dia langsung makan. Tapi kalau yang besar dia lilit dulu pelan-pelan. Nah, itulah yang mungkin diartikan artinya kita caranya adalah dengan cara-cara ya yang seperti tadi disampaikan Bang Zuma ya sama Bang Mario juga bilang dia pakai nama Gereja Isa Al-Masih dan sebagainya gitu kan. Sekarang saya mau nanya, menurut Bang Mario itu diperbolehkan nggak gitu? Istilahnya menipu demi kemuliaan agamanya. Saya ambil contoh ya. Ini dulu kita pernah waktu saya masih di Kristen, kita pernah bahas ya. Dulu ada satu case misionaris, dia masuk ke suatu daerah, ya termasuk daerah itu daerah konflik. Jadi supaya dia bisa masuk, dia nyogok. Dan mereka setiap masuk misionaris nggak pernah bilang dia misionaris, selalu dibungkus dengan apa? NGO, ya volunteer. Selalu menggunakan kata volunteer, termasuk yang dilakukan di Afghanistan. Jadi Afghanistan tuh nggak mungkin mau terima misionaris. Kalau ada yang bilang, dia misionaris, pasti mati tuh. Jadi mereka selalu bilang volunteer. Mereka datang bantuin orang ya, terus nyumbang barang gitu. Tapi ujung-ujungnya ya ini misionaris gitu. Tapi dia nipu gitu. Atau ditanya kalian misionaris atau volunteer? Kok kami volunteer, kami NGO, bukan misionaris. Nah, menurut Bang Mario itu dosa nggak gitu dengan melakukan seperti itu? Silakan Bang Mario. Ya. Oke. Saya ngerti. Sedikit tentang yang ular tadi. Siang tadi saya bilang, saya ulangi sekali lagi, analogi itu hanya poin-poin tertentu kesamaan antara dua hal. Jadi jangan ditarik jauh mengenai dia adalah binatang yang jorok, licik, apa segala macam. No. Kita cuma mencatat yang satu sifat tertentu begitu. Jadi tidak perlu ditarik. Saya cuma bilang takut disalahartikan. Ya, oke, saya anggap sudah selesai. Lalu, kalau yang tadi Anda bilang, apakah ada volunteer yang tanda kutip menyamar gitu ya, jadi volunteer, tapi sebenarnya dia di sana menginjili, begitu. Dia nggak mau ngaku. Dia bilangnya NGO yang tadi Anda bilang begitu. Oke, satu sisi memang dia tidak jujur sepenuhnya. Dia tidak jujur sepenuhnya. Walaupun kadang ada volunteer yang betul-betul volunteer loh, dibantu, mungkin dia dokter, tapi dia juga menginjili, begitu. Menurut saya, kalau nggak setuju boleh, itu sah-sah saja. Dia benar kan volunteer, dia kerja, dia jadi dokter, dia bantu orang, tapi ya tentu dia ada penginjilan, begitu. Menurut saya itu nggak ada masalah, begitu. Sepanjang hanya menginjili tanpa ada paksaan, itu kan sebenarnya cuma percakapan kan, diskusi. Memang ada sisi di awal ditanyain begitu. Di awal ditanyain kamu misionaris atau enggak. Dengan dia berbohong, bukan bilang dia misionaris saja kan udah termasuk berbohong itu. Tapi kalau memang dia beneran volunteer, dia ada profesi dokter, tapi juga sekaligus penginjilan, menurut saya why not? Begitu. Kalau dia betul-betul hanya volunteer, tapi dia tentu dia kalau dia bukan volunteer, tapi mau menginjili saja, menurut saya itu bentuk cara yang cerdik yang tadi saya bilang itu. Kalau Anda mau menafsirkan, wah itu menipu, itu berbohong, itu berdosa. Ya saya melihat ada di sisi yang situ, betul. Ya mungkin saja dia
berdosa karena berbohong begitu. Walaupun cara yang dia pakai memang rasanya itu enggak cocok, rasanya itu tidak pas. Saya harap saya nggak bisa menjawab lebih dari itu. Mungkin dia bersalah di dalam berbohong, tapi tetap dia tidak pernah bersalah di dalam mengabarkan Injil. Tapi ingat ya, pada esensinya mengabarkan Injil bukan memaksa. Menginjil itu bukan memaksa. Jadi seharusnya sebenarnya nggak kenapa-napa. Walaupun saya tahu yang orang kasus yang tadi Bang Julius tadi bilang, nanti dia bisa mati kalau ngaku misionaris begitu. Ya wes gitu. Dia terpaksa harus berbohong. Perbuatan berbohongnya salah, tapi perbuatan penginjilannya menurut saya tetap benar. Gitu. Ya, itu saja. Silakan Ya, yang Bang. lain, Bang Bima. Tunggu, ada Pawang ODGJ. Assalamualaikum, Pawang ODGJ. Ada yang mau disampaikan? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Bang Jul nih? Kok nanyanya Bisa, aman. yang lain? Bisa kok. Ya, lanjutlah saya nyimak. Di sini ada Bang Zuma nih. Saya nggak enak. Step aja ya kalau nggak mau ngomong. Ya, silakan Bang Zuma. Baik, jadi gini, kita harus mengaku ya, kalau di Islam itu tidak ada kemudian perintah yang sangat-sangat Ambigu. bukan hanya sekedar ambigu gitu ya, tapi memberikan sebuah cara. Kalau dalam konsep Islam itu cara menghalalkan sesuatu demi untuk mencapai misi gitu. Di Islam itu tidak ada yang dikenal seperti itu. Makanya dikatakan bahwa Islam itu harus disampaikan dengan hikmah. Ya, hikmah itu adalah kebenaran gitu ya. Jadi tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang kemudian menjadi hal untuk berpura-pura gitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat nih, mohon maaf, di dalam Filipi 1 misalnya nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa ketika kita mengatakan Islam dan Kristen itu adalah dua agama syiar. Indahnya Islam itu disampaikan dengan cara-cara yang benar. Sementara kalau dilihat dari pengajaran Paulus Filipi 1 nomor 18, di situ ada kata propasis. Propasis itu adalah kepura-puraan, alasan yang dicari-cari, atau semangat yang dibuat-buat kemudian, atau berpalsu ria. Dan itu sudah sangat jelas itu dikatakan dalam kitab saudara, bahwa propasis itu adalah suatu konsep yang sudah diajarkan, baik dengan maksud palsu atau berpura-pura ataupun dengan cara jujur. Tentang apa? Tentang pemberitaan ketuhanan Yesus. Kalau di Islam tidak. Islam harus mengatakan hak dan harus mengatakan yang batil. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Tidak ada kepura-puraan. Jadi sangat rancu kemudian ketika ada di dalam Al-Quran dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga tentang Nabi Muhammad diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Subhanallah, di Islam tidak dikenal konsep seperti ini. Nah, kalau dikatakan maksud palsu, artinya ada legitimasi dari agama tersebut untuk melakukan sesuatu manipulasi tentang apapun itu, kemudian yang penting tujuannya tercapai. Nah, inilah yang tidak disadari sebenarnya, bahwasanya ketika anak keturunan kita mengikuti jejak kita untuk menganut sebuah agama, keturunan umat Islam itu harus mengikuti agama itu dengan akal sehat dan harus disampaikan dengan cara yang sehat. Tapi kalau sebaliknya, anak keturunan teman-teman itu ya harus dengan cara palsu. Contoh misalnya, Yesus itu Tuhan. Apakah itu dengan cara yang benar? Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan. Apakah itu dengan cara yang benar?
Kalau standar kebenaran ya harus merujuk kepada pengajaran Yesus, bukan pengajaran di luar daripada Yesus. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang ada ijazah, ada sertifikat, ada legitimasi dari agama itu sendiri untuk melakukan pemalsuan demi untuk mengajarkan sesuatu yang terkait dengan pemberitaan tentang Kristus. Itu dalil. Jadi kalau disama-samakan dengan Islam, Islam itu agama syiar, betul. Agama dakwah, agama yang harus disampaikan kepada orang lain. Sedangkan ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel memang harus dikhususkan untuk Bani Israel. Lalu bagaimana caranya untuk menjajakan itu? Ditampilkanlah sebuah data yang kemudian muncul belakangan. Aku diutus, pergilah, injililah segala makhluk. Tapi apakah itu dengan cara baik atau dengan maksud palsu yang tadi? Nah, contoh nih. Yang saya katakan tidak palsu itu adalah cara mana itu bisa kita lihat di dalam Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 18. Saya bacakan. Ini enggak sedikit ya. Di situ dikatakan bahwasanya apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Bagus memang. Diajak berdamai. Tapi muatan perdamaian itu adalah apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu melakukan pekerjaan rohani bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ini yang dipraktekkan para penjajah. Ternyata apa yang dilakoni selama dia menjajah di negara di Nusantara ini itu adalah hal yang sangat-sangat Bible, sangat-sangat Alkitabiah, sangat-sangat apa istilahnya, sangat terkait dengan Biblos. Perintah itu ada, maka lakukan pekerjaan rohani. Jadi yang menjadi kemudian orang yang nurut kepada kamu, suruh mereka itu bekerja rohani, jadikan dia menjadi budakmu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya, dan setelah Tuhan Elohimu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka apa yang terjadi? Haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan boleh kau pergunakan. Demikianlah yang harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa ini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni apa yang ada di golongan orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Nah, inilah yang kemudian yang dipraktekkan. Itu jadi sangat Alkitabiah, sangat Biblos apa yang dipraktekkan oleh penjajah-penjajah ini. Jadi kalau ada yang mengatakan itu menjajah bukan atas dasar agama, tunggu dulu. Itu ada perintah di dalam kitab yang mereka gunakan. Kalau di dalam bahasa kalau dalam bahasa Belanda itu jelas dikatakan wanneer je en stad nader om oorlog de gentoveren moet je haar vrede aanbieden. Jadi ketika kemudian ada petunjuk melakukan perlawanan, itu sangat jelas dikatakan bahwasanya harus kau menawarkan perdamaian kepadanya. Jadi perdamaian dulu. Setelah ada perdamaian, maka jadikan mereka itu budak, bekerja rodi untukmu. Ini prinsip yang kemudian dilakoni. Nah, sekarang, kondisi yang sekarang. Hal itu tidak berhasil. Kenapa? Banyak pejuang-pejuang yang kemudian lahir untuk mengusir mereka. Maka misi kedua apa? Dengan cara damai. Inilah yang dipraktikkan dengan cara-cara palsu, dengan cara-cara cerdik seperti ular. Mengambil istilah-istilah Islam dari Islam itu sendiri untuk menyerang Islam agar kemudian misi itu tercapai. Ini tidak bisa kita nutup mata dengan keadaan itu.
Jadi cara-cara damai itu yang dilakoni sekarang dengan cara-cara halus, jinak seperti merpati. Dari lorong ke lorong mencacangkan Bible, ayat-ayat Bible, bahkan ada yang menggunakan bahasa Arab. Jinak seperti merpati, seakan-akan mereka itu adalah Islam, seakan-akan mereka itu adalah agama samawi. Nah, ini yang memang berat, tapi itu kenyataan yang harus diungkap. Demikian sementara, silakan. Silakan Pak Mario, ditanggapi Pak Mario. Ya, sorry, dari tadi saya keluar sebentar kok malah ke out ya. Tadi saya keluar sebentar ini malah ke out ya. Ini suara saya kok kedengeran 2 kali ya? Suara Feedback Bang ya, Zuma Pak. kedengeran 2 kali. Bapak feedback sinyalnya berarti itu Pak. Keluar dulu lalu masuk lagi Pak. Saya close TikTok dulu maksudnya. Enggak, maksudnya keluar dari TikTok dulu terus masuk lagi. Oh, oke. Coba saya keluar dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Ya. Saya naikin dulu Bang Yoselep. Silakan Bang Yoselep kirim permintaan Bang Yoselep. Kirim permintaan saya naikin Bang Yoselep. Kemarin kan sempat keputus tuh dialognya sama Gurunda Juma. Silakan kirim permintaan Bang Yoselep. Atau Kristen yang lain silakan naik dulu sebelum Pak Mario masuk. Pak Yoselep. Ya, Pak Mario Cassandra nih. Topik ini memang bagus loh dibahas kayak beginian, edukasi banget. Ya, setuju saya ini. Oke, testing. Ya, Mungkin yang lain ngomong dulu. Tadi Bang Zuma suaranya double, jadi saya bingung. Sorry. ini pemburu bayang dari kekristenan bukan? Silakan ketik aja namanya dari kekristenan bukan. Kalau kekristenan nanti saya naikin biar adil. Gurunda mungkin diulangi lagi tadi sinyalnya keputus nggak kedengeran katanya. Ya, sorry Bang. Iya, jadi gini, intinya gini Bang. Apa yang terjadi di Nusantara ini itu adalah sebuah sejarah yang tidak mungkin bisa dihapus. Sejarah kekelaman anak bangsa gitu ya. Di mana Nusantara kita ini itu pernah dijajah. Dan penjajahan itu bukan murni atas politik atau geografis. Melainkan berlandaskan terhadap amanat daripada Biblos itu sendiri. Seperti yang ada di Ulangan 20 yang saya ceritakan tadi. Bagaimana kemudian penjajah ketika diperintahkan apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepada mereka. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, maka apa yang terjadi? Haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Nah, ini yang kemudian dipraktekkan. Lalu apabila isi kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan kepada engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan menyerahkan kepadamu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Bahkan dikatakan di data selanjutnya itu, dikatakan bahwa tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi milik pusakamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Itu ada. Memang dikatakan di situ tumpas sama sekali. Jangan kau biarkan hidup. Yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Memang ditentukan nama-nama itu untuk dihapuskan. Tetapi yang menjadi dasar pijakan mereka, demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang jauh letaknya dari tempatmu, yakni yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Jadi itu yang sedang dipraktekkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Belanda menjajah bukan atas dasar agama, tunggu dulu. Apakah mereka itu menjajah berdasarkan perintah Bible? Ada datanya di dalam kitab mereka. Makanya ketika dia datang, dia meninggalkan tempat ibadah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kita lihat sekarang, cara-cara halus. Kita melihat bagaimana muncul beberapa debaters dari Kristen yang pakai jilbab, pakai hijab. Apa tujuannya itu semua? Tentu ada misi-misinya.
Tidak ada. Umat Islam itu jadi apologet menggunakan kalung salib. Gak ada. Karena Islam itu harus tampil. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Nggak boleh berpura-pura. Seperti yang diterangkan di dalam kitabnya teman kita Kristen. Tidak mengapa bagaimanapun Yesus itu diberitakan. Mau dengan maksud palsu, maupun dengan maksud yang sebenarnya atau jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Jadi ada landasan, ada pijakan, ada sertifikasi, ada kemudian legitimasi dari agama itu sendiri untuk melakukan penyampaian dakwah misi mereka dengan maksud palsu boleh, dengan maksud berpura-pura boleh. Itu ada di dalam kitabnya. Jadi ini yang disebut konsep takia. Berpura-pura, berpalsu ria, atau dengan cara yang jujur itu boleh. Nah inilah yang kemudian Islam tidak sifati. Islam datang dengan damai. Yang mau berislam silakan berislam. Yang tidak mau ya silakan. Tidak mau. Tidak ada paksaan dalam agama Islam itu. Demikian tuh sementara, silakan. Oke, makasih. Oke, Bang. mungkin gue tambahin ya buat iya. Bang Mario biar tahu gitu kan. Cuma kita nggak masalah kalau ada teman-teman Kristen suka pakai atribut Muslim musik, mungkin ngefans ya, mungkin mereka senang gitu dengan atribut Muslim. Cuman ya jangan saat live aja lah. Kalau memang murni ya itu seharusnya kan dia lakukan sepanjang ya sehari-harinya juga gitu kan. Mereka jalan-jalan, mereka ke gereja juga kalau bisa ya pakai atribut Muslim itu sesuai waktu dia live. Jangan cuma pas live aja gitu. Ini kan artinya ada something wrong nih kalau cuma dipakai saat live doang, sedangkan sehari-hari nggak dipakai. Oke, itu saja tambahan, silakan. Oke, Pak Mario. Ya, sorry. Makasih tambahannya juga Bang Julius. Jadi tadi saya udah dengar, saya tanggapi satu-satu dulu ya. Ini agak banyak, saya kadang bisa suka lupa. Tadi yang Bang Julius bilang, ada yang suka live pakai atribut Muslim, intinya begitu kan. Bang Suma juga tambahkan, ini ada tujuan-tujuan tertentu begitu. Betul, kita nggak tahu itu ada tujuan apa. Saya juga nggak kenal itu siapa, tujuannya apa, motivasinya apa. Kalau saya sih nggak bakal begitu sih. Kalau saya mau penginjilan sih, saya nggak akan begitu. Ada kalau maksud tadi Bang Julius, ada siapa tahu ada yang mau penginjilan tapi pakai atribut Muslim. Jujur saya pribadi saya tidak begitu. Saya nggak begitu. Saya nggak tahu kenapa mereka mau begitu juga. Mungkin ada hubungannya sama kontekstualisasi. Cuma kalau saya tidak akan demikian. Oke, lalu isu utama Bang Zuma. Nah ini yang menarik ini. Ini makin malam makin menarik, tapi saya makin ngantuk. Nah, jadi begini. Kalau menurut Anda ada legitimasi dari Alkitab, yaitu di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 16 atau 18 tadi saya lupa. Lalu tentang contoh kasus di dalam Keluaran yang tentang memusnahkan bangsa Het, Amori dan Kanaan, saya masih kasih tahu bahwa Anda tidak di dalam konteks yang tepat ketika menafsirkan itu di dalam bangsa Belanda ataupun Portugis yang menjajah Indonesia. Maaf sekali, tetapi tafsiran Anda nggak tepat, tidak sesuai konteksnya. Saya mau jelasin, cuma ini waktunya nggak akan lama, saya udah harus istirahat, besok saya udah harus kerja. Tapi saya mesti kasih tahu, itu Anda menafsirkan ayat itu tidak tepat. Itu bukan di dalam konteks yang tadi Anda bilang begitu. Mengapa Allah memerintahkan orang memusnahkan bangsa Amori, Het dan yang lainnya? Itu punya alasan tersendiri yang bukan menjadi legitimasi orang-orang Belanda ini, begitu. Orang Belanda, Portugis, siapapun itulah, begitu. No, itu bukan sama sekali. Sama sekali itu bukan yang menjadi tujuan mereka. Indonesia dijajah oleh VOC, itu tujuan utamanya bukan penginjilan, Pak. No. Bahas itu betul-betul itu bukan untuk penginjilan mereka, untuk mau mengkristenkan semuanya. Saya mau kasih tahu, tujuan utama mereka, nomor satu goal mereka adalah rempah-rempah Indonesia, menguasai sumber daya alam. Jadi Indonesia pernah dikuasai oleh perusahaan, yaitu VOC itu perusahaan begitu. Negara kalah sama perusahaan, karena pada waktu itu negaranya punya perusahaan itu punya tentara, punya militer, dan militernya bisa menggulingkan negara gitu, bisa menguasai negara begitu.
Dan teknologi mereka memang lebih maju, makanya Indonesia bisa terjajah. Tapi poin utama saya yaitu tadi, mereka sejak awal dunia barat tertarik di Indonesia. Tujuan nomor satu loh ya, nomor satu ini di garis bawahi, rempah-rempah dan sumber daya alam, bukan penginjilan begitu. No, itu big no, sama sekali tidak. Oke, itu isu nomor yang ke-1. Isu nomor yang kedua, untuk yang Filipi pasal yang ke-1, saya berhutang kepada Bang Zuma, nanti saya kalau ada waktu saya jelasin. Begitu. Nanti saya akan jelasin sekalian sama yang Keluaran. Tetapi poin utama saya ulang sekali lagi, itu bukan sesuai dengan konteks yang Anda tafsirkan, sama sekali salah. Begitu. Sejak awal kekristenan tidak pernah menjadi bangsa yang menjajah. Tadi ada yang chat gospel glory. Itu bukan istilah dari bangsa Belanda atau Portugis itu. Gospel glory 3G. Anda pernah pertanyakan nggak kenapa istilahnya dalam bahasa Inggris? Padahal mereka itu orang Portugis dan juga orang Belanda. Portugis tidak pernah pakai bahasa Inggris, bahasa ibu mereka, bahasa utama mereka. Tapi mengapa kok ada istilah gospel glory? Harusnya istilahnya dari bahasa Belanda, harusnya istilah dari bahasa Portugis gitu dong. Nggak mungkin. Itu istilah dari mana itu? Itu nggak mungkin 3 itu menjadi gospel glory itu bukan semboyan mereka itu diragukan sejarah autentifikasi diragukan originalnya dari negara itu. Ini kalimat terakhir saya, jadi saya mohon maaf, sebenarnya saya mau diskusi lagi. Ini kalau masih jam 8 saya masih mau ngobrol lagi sama teman-teman Islam semua, saya suka berdiskusi. Nanti saya berhutang Bang Zuma, Filipi 1:18 dan juga Keluaran yang tadi. Terima kasih. Sebentar Pak, jangan dulu keluar. Biar Ya. tadi kan Bapak mengatakan Gurunda Juma salah gitu kan, salah pentafsiran. Biar Ya. Gurunda menjawab dulu. Oh ya, boleh, silakan. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi mungkin bisa jadi saya salah tafsir. Bisa jadi saya salah memaknai. Bisa. Tetapi fakta tidak bisa kita pungkiri. Yang terjadi adalah memerangi, memperbudak, mempekerjakan secara rodi. Lalu apalagi? Menyebarkan agama. Mungkin saya salah tafsir. Mungkin itu terjadi salah tafsir. Tetapi yang terjadi di hadapan kita, di mata kita itu nyata gitu. Ada yang diperbudak. Ada yang tadinya beragama Hindu, begitu dia jadi Buddha, dia ngikut agama majikan. Ada, mereka lah yang ditugasi untuk menjadi cleaning service di tempat ibadah penjajah. Ada yang kemudian menjadi pemuas nafsu mereka, para penjajah ini. Kenapa? Mereka tidak bawa istri datang ke sini. Prajuritnya itu sampai puluhan ribu manusia. Tanpa istri mereka bawa, maka budak-budak mereka yang kemudian tempat pelampiasan syahwat. Dan pasti punya keturunan. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Apakah saya salah tafsir atau memang faktanya demikian adanya? Itu gak bisa dipungkiri itu. Maka jangan heran. Sekali lagi saya katakan, jangan heran jangan. Atau jangan Herman. Teman-teman kita itu namanya banyak yang nama-nama Mikael, Everdomes. Ya mohon maaf, nama-nama orang-orang seberang. Kenapa? Ya karena memang mereka keturunan dari sana. Ini nggak bisa, ini memang harus kita bongkar. Memang begitu keadaannya. Jadi siapa yang kemudian tidak menyampaikan ajarannya dengan cara-cara hikmah, dengan cara kasih? Kita bisa lihat dari sana gitu. Makanya kalau membahas ini memang berat. Cara untuk tidak malu ya kabur. Daripada malu lebih jauh, mending kabur itu. Itu lebih bagus. Karena aib ini tidak bisa dihilangkan begitu saja.
Nggak bisa. Ketika kemudian datang sebuah agama yang dibawa oleh penjajah, maka penerusnya lihat. Apakah kemudian penerus dari agama penjajah itu adalah para pejuang yang membela kemerdekaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama seperti orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Apakah kemudian orang-orang Yahudi yang hidup untuk melawan terhadap penjajahan Imperium Romawi ini memilih menjadi agama Romawi? Tidak. Kecuali mereka yang menjadi kaki tangan para penjajah. Pasti mereka mengikuti agama daripada majikannya. Itu yang perlu dipahami. Bagaimana dengan Islam? Nah, seperti yang saya katakan tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan kalau kita mendengarkan, melihat sejarah ya, bagaimana kemudian kisah seorang pahlawan Islam ya, yang kita kenal dengan nama siapa tuh yang santer sekali. Kita melihat bagaimana ketika dia menjadikan Spanyol itu sebagai negara Islam. Ya, itu sangat luar biasa itu sejarahnya tuh. Bagaimana kemudian dia hijrah kepada negara yang kemudian kita kenal dengan hari ini dengan sebutan Spanyol. Itu kan luar biasa itu. Bagaimana dia kemudian mengislamkan orang yang ada di sana. Lalu bagaimana kemudian mereka diusir kembali oleh penjajah-penjajah yang datang dari seberang. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami bahwasanya Islam itu memang benar-benar disampaikan dengan cara hikmah, disampaikan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara pemaksaan. Itu sudah sangat jelas itu. Jangan terlalu jauh kita mengambil contoh di negara kita ini aja. Jangan kita nyebrang sampai membahas terlalu jauh tentang sahabat kita ya, atau pejuang Islam yang santer disebut dengan sebutan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Ya. Gak perlu. Di Indonesia ini aja dulu. Bagaimana Islam itu datang? Lalu bagaimana dengan agama yang disebarkan dengan penjajahan? Ya, meskipun banyak hal yang tidak bisa kita pungkiri, yang berjuang juga ada dari selain daripada Islam. Tidak semuanya yang berjuang itu adalah agama Islam. Tapi semua yang menjajah itu non-Islam. 100% penjajah itu non-Islam. Tapi tidak semua yang berjuang kemerdekaan itu Islam. Betul. Tapi semua yang menjajah pasti non-Islam. Nah, itu terakhir dari saya yang perlu kita gaungkan sampai ke pelosok penjuru bumi, khususnya di bumi pertiwi Indonesia, bahwasanya tidak semua umat Islam yang berjuang kemerdekaan, tapi semua penjajah itu adalah bukan Islam. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Ini ada dari Bible Berjalan, tolong ditanya dari sekte mana. Kalau dia mau berdialog dengan saya, silakan. Oke, mungkin aku tambahin dulu saya ya. naikin Kristen yang ya silakan. Tadi yang disebut yang saya naikin Kristen yang lain. Ya, yang mengkristenkan daerah Spanyol ya, saat itu yang dikenal Spanyol sekarang itu Tariq Ibnu Ziyad ya. Terus kalau tadi Bang Zuma sampaikan ya bahwa ya kita tahu sendiri sejarah kita, bahkan itu ada upaya sekelompok orang, ya sekelompok lah saya bilang karena bukan dari agamanya ya, tapi sekelompok orang yang ingin mengubah ya persepsi masyarakat Indonesia terhadap sejarah negara kita. Jadi ada beberapa orang mencoba menggiring opini seakan-akan bahwa Belanda itu tidak pernah menjajah Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Batak tidak pernah dijajah oleh Belanda. Saya sampai bingung gitu kan. Ini orang lagi sakit atau lagi apa gitu. Mencoba membuat seakan-akan orang Belanda lah yang membangun Indonesia. Berkat Belanda lah kita bisa punya rel kereta api, kita bisa punya jalan, ya, kita punya jembatan gitu. Ini kan ngalur ngidulnya udah kelewatan ya. Malah penjajah itu seakan-akan sebagai sesuatu yang dibanggakan. Sehingga saya bertanda tanya gitu. Ini nenek moyangnya apakah memang ya suruhan Belanda? Apakah nenek moyangnya juga mungkin ada darah-darah dari penjajah gitu kan? Sehingga begitu membela penjajah. Bahkan mencoba menggiring gitu kan opini seakan-akan bahwa kita nggak pernah dijajah. Ini kelewatan ya. Mengatakan bahwa yang menjajah Indonesia adalah
bupati-bupatinya sendiri atau adipati dulu namanya, adipati-adipatinya, raja-rajanya gitu kan. Sedangkan Belanda hanyalah orang yang mencari perdagangan di Indonesia. Ini kelewatan. Oke, silakan dari Bibel berjalan dan ini Pak Wangu Iya. DKJ ngapain sih di atas? Nggak ngomong dia dari tadi. Bang Jetro Raja silakan kirim Saya undangan mau ngomong Bang apa, Jetro. Jul? Ada Bang Nggak tahu. Zuma di sini kok lagi diskusi. Ya, kau Kalau saya nyanyi ngomong aja. kan ngerecoki, Jul. Gini, Bang Al Ayubi nanti gantian dulu sama Bang Jetro ya. Ini Bang Jetro dari kekristenan. Ini ketawa aja lah kalau nggak. Oke, Dia kan oke. bagian ketawa. Kalau ada yang Sahabat ada yang kita Kristen. ternyata. kalau Iya. ada Saya Kristen tadi yang nggak mau tahu naik, namanya. turunin lah. Namanya tadi Sebentar saya nggak dulu. tahu, sorry. Iya. Sebentar lanjut. dulu. Ini adminnya nih siapa nih? Saya baru 3 hari bikin TikTok soalnya. Ini Itu sering ketawanya kayak WA-an. ini ya. Sering Ketawanya WA sama kayak saya. orang yang ini akunnya sering kena banned dari YouTube nih Mus- ketawanya. Ya Musuh bebuyutan, Allah. musuh bebuyutan ini, musuh bebuyutan Baudin. Bang Zuma. Orang yang paling dicari sama Bang Udin ini. Kirain Pak Desugi, kirain Paling Pak sering Desugi. namanya disebut. Dia Kirain- kenal saya enggak nih? Kenal saya enggak nih orang ini? Halo. Kenal lah. Ya kenal lah. Siapa? Ya yang sering bertengkar sama Lu Daud bisa Ali bertengkar. dulu 2017. Bertengkar. Daud Ali. Bertengkar. Daud Ali Musa. Oke, saya Bukan, naik ya, Bang Daud Ali Ayubi. yang ngaku murtadin itu, Bang. Oh, Daud Umar. Daud Umar. Ali Umar. Biar nggak Ali Umar. Ya lanjut biar nggak turunin, kemalaman Bang, ya. kalau ada yang Saya naikin Kristen. dulu. Oh ya. Kirain Iya. tadi Pak Desugi itu oten, Oke. jadi gua bangun. Ini ada Bang Jetro Raja. Ini si John kalau misalkan mau naik bawa otak John, lu aduh masa Belanda umat Iya, otaknya Islam, jangan ditinggal dong, mayoritas Islam. Emang bisa Iya, ini si emang John nih bisa ada- otak dipisah sama badan? Bisa di tong Bisa. sampah disimpan dulu. Otaknya kecantol duri itu makanya ketinggalan di. Oh, astagfirullah. Ini Bang Jetro gimana sih? Bang Handi kayak nggak tahu aja. Padahal saya ahlinya. Ini kekeh si John ini kekeh bahwa Belanda itu mayoritas Islam. Buset. Waktu itu kan ada juga ya. Ada juga yang pakai nickname Westerlin ya. Westerling. Dia bangga gara-gara kakeknya atau bapaknya dulu ajudannya Westerling ya. Ini kan lebih buset. ngaco lagi gitu. Ini kenapa Ada sama itu banyak dulu orang? Iya, kenapa tambah Ada banyak orang juga pakai yang waras ya? di channelnya di channelnya Paul Zhang ya. Dia mengatakan nenek-nenek moyang kami itu merasa bahagia dibandingkan zaman sekarang katanya kan. Kami nggak pernah merasa terjajah. Ada seorang ibu-ibu ngomong seperti itu. Ya, karena bapaknya Atau pekerja. gimana gitu? Karena Sebentar, neneknya Bang Jetro. kiper, bukan karena neneknya kiper itu. Sebentar Bang Jetro, ini Bang John Peter, si Peter ini sekolahnya kayaknya sampai gerbang, nggak sampai kelas, sampai gerbang balik lagi. Arab menjajah kita dengan dalil agama. Ini si John ini kenapa ini orang? Enggak, karena dia kesering ketemu Yesus dia dalam mimpi gitu jadinya. Ini ada Bang Jetro, silakan Bang Jetro. Apa yang mau disilahkan? Topiknya pun ngawur saya lihat dari A sampai Z. Ya udah kau buka topik. Buka topik, punya topik nggak? Maksudnya begini loh, biar jelas pembahasan satu topik, jangan lompat-lompat. Bingung Ya udah kita. kau bikin, ya udah Lagian kau kan- ajukan. Ya udah kau ajukan topiknya apa? Nah, apa yang kalian permasalahkan tadi itu aja, kalian aja yang buat Yang judulnya. kita permasalahkan, Yesus bukan Tuhan. Setuju nggak Bang Handi, Oh, Bang jadi Juma? itu sekarang. Iya. Maksudnya begini. Oke, itu Kok topiknya. ketawa? Tapi tadi Katanya minta topik kalau kau. saya dengar-dengar tadi topik kalian itu tentang Belanda ya kan, topiknya. Udah itu nggak usah dibahas lagi, itu tadi udah sama Maksudnya Pak Mario kalau nanti kita bahas dilanjut. Belanda di sini, kita Biarin aja, enggak apa-apa. seolah-olah ingin memecah belah begitu. Kalau kita bahas Belanda di sini, Kok bisa? gitu. Kok bisa Ya pecah? iyalah, soalnya tadi yang kalian bahas itu kan memojokkan bahwa Belanda itu memang asli mengikuti ajaran Biblos tadi kan ya, dalam menjajah Indonesia kan.
Seperti itu ya. Oke, oke, silakan, silakan Bang Handi atau Gurunda silakan, biar jelas dia, biar ketemu titik terangnya. Saya 1 menit saja sebelum Banyuma. Yang jelas, yang Belanda itu masuk Nusantara itu 3G ya, tuh, ya membawa Bible, dia bangun gereja, menjajah, ya dia mayoritas Kristen. Jadi yang membawa Bible ke Nusantara itu ya Belanda, Bang. Itu aja sih dari saya. Kalau mau diingkari ya silakan. Tapi kalau kita pakai logika abang lah ya, kenapa jadi Islam yang 90% di Indonesia? Oke. Ya Kenapa tidak Kristen semua? Ya karena Kristen ini ajaran nggak bener, jadi nggak bisa maju. Logika. Pedas banget jawabannya. Pedas Iya, jawabannya. Apa sih nggak nyambung logikanya? Tadi Kalau bener laku, Bang. tadi Jawabannya pedas. Pedas. Itu artinya gini Ini loh. gawat nih, Bentar, ini bentar, gawat, saya ini yang jawab deh. Biar saya yang jawab deh. Itu artinya iman umat Islam di Indonesia ini tangguh. Walaupun sudah dijajah 350 tahun. Ya. Tetap saja mereka tidak berhasil untuk menyebarkan Kristen kepada orang Islam di Indonesia. Itu imannya tangguh. Dengan kekerasan juga nggak mempan, dengan bujuk rayu juga nggak mempan, ya, dengan berbagai macam cara termasuk menggunakan Indomie dan sebagainya, dengan hamilisasi, hamilisaya, nggak mempan semua itu. Padahal Kristen ini agama yang ditawarkan dengan manis, ya kan? Cukup percaya Yesus, datang ke gereja seminggu sekali masuk surga. Kalau dibandingkan dengan Islam yang begitu rumit ketika menjalankan ibadah, seharusnya bisa tidur nyenyak di pagi hari, dibangunin dingin-dingin berwudu, kena air untuk sholat. Seharusnya tidak merasa kelaparan selama sebulan, ya, di Islam disuruh berpuasa selama sebulan penuh. Tapi kenapa ya, kok ini justru orang-orang Islam ini semakin kuat imannya gitu loh. Padahal rumit aturan-aturannya kalau dibandingkan dengan Kristen kan. Nah, karena akal sehat kita main. Antara iman dan akal di Islam itu sejalan. Ya, otak kita ini akan menerima dengan apa yang diajarkan Islam begitu loh, Bang. Sementara saya lihat apa yang diberikan Kristen kepada kita itu bertentangan dengan akal sehat kita, Bang. Makanya mayoritas Islam di Indonesia ini ya menolak Kristen, walaupun dengan cara apapun tetap Kristen tidak bisa menjadi mayoritas, Bang. Begitu. Oke, silakan Bang Julius. Tadi jawaban Bang Handi keren, silakan Bang Julius. Nggak tahu aku mau jawab apa lagi karena Bang Handi udah bilang gitu kan, produknya nggak laku, udah selesai gitu kan, karena produknya kurang bagus, nggak laku. Ya. Singkat tapi medesin. Ya. Lanjut Bang. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, Belanda itu kan sudah berusaha, tetapi kembali lagi gitu kan, yang namanya usaha belum tentu berhasil. Ya, terbukti yang berhasil dijadikan Kristen rata-rata itu kan memang dari penyembah pagan. Ya contohnya Batak ya, karena kan dulu kan Batak itu ya bisa dibilang parmalin gitu kan, dari animisme, dinamisme. Jadi kalau saya mengutip kata-kata beberapa teman-teman ya pagan ke pagan cocok dia. Kalau ke Islam berat gitu Bang. Apalagi kalau yang suka makan babi gitu kan. Contoh kan daerah-daerah tertentu itu memang mereka suka makan babi sama minum minuman keras gitu. Ada minum tua gitu. Jadi kalau dibilang tiba-tiba nggak boleh makan babi, nggak boleh minum tua, gawat itu. Ya, jadi agama mana yang masih bisa? Ya Kristen masih bisa ya. Ke Kristen lah. Jadi seperti itulah yang terjadi. Sekarang gini lah. Saya dulu belajar sejarah. Putus suara dia. Nah di buku itu, yang buat buku sejarah kan pasti orang Indonesia ya. Nah di sana dipelajari kalau Belanda dan Portugis ke Indonesia bukan menyebarkan agama, tapi mencari rempah-rempah. Itu cuman ya pas mereka di sini kan ya nggak mungkin lah mereka, karena mereka Kristen, nggak mungkin nggak
bergereja begitu. Tapi beda kalau Arab dan India ke Indonesia, memang menyebarkan agama langsung visinya. Nah, kalau Belanda itu ke Indonesia bukan menyebarkan agama, tapi mencari rempah-rempah. Kalau misalkan Belanda ke Indonesia menyebarkan agama, 100% yakin saya Indonesia ini pasti Kristen. Oke, silakan Guru Yakin. Cuma dijawab Guru Nda. Biar dia paham. Buktinya kita lihatlah tadi pembahasannya Spanyol tadinya Muslim, Cordoba, sekarang jadi Kristen kan? Iya. Kita jawab dulu ya. Filipina Kita jawab dulu tadinya ya. Islam jadi Kristen kan? Oke, kita Nah. jawab dulu ya. Silakan Guru Nda. Jadi, oke dijawab. Iya, baik. Dan Jadi kalau gini lagi. gimana? Dan yang Gimana? saya tahu Belanda itu bukan hanya mengambil rempah-rempahnya, artinya bukan memiskinkan Indonesia ya. Dan Belanda itulah yang membuat semua PLN, pembangkit listrik mulai PLN dari apa itu PLN? PLN, maklumi pembangkit PLN. listrik, PLN, lampu. Jadi artinya mereka bukan hanya memiskinkan. Jadi mereka membangun sekolah, membangun listrik, membangun pabrik gula, semuanya lah. Jadi Iya, karena mereka artinya tinggal di sini mereka juga, nanti ada memberikan listrik mereka. apa? Ya, udah silakan jangan kepanjangan dulu, silakan dijawab dulu Guru Nda ini si PLN ini. Heeh. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Belanda gitu ya, tidak menyebarkan agama, tapi kemudian hanya mengambil rempah-rempah. Tapi faktanya itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam kitabnya orang Belanda. Di dalam Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 18. Nah, pertanyaannya sebelum jauh, Ulangan kan perjanjian lama. Nah, terus? Itu kan kitabnya apa kan Yahudi kan? Belanda Yahudi enggak? Oh gitu. Jadi perjanjian lama ini bukan kitabnya orang Kristen rupanya. Kitab orang Kristen, tapi itu kan adat dan tradisi Yahudi. Oh gitu. Nah, Kristen itu beda kan Kristen dengan Terus apa? Yahudi. Terus Beda apa kan hubungannya Kristen dengan kitab? Yahudi? Iya, terus kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya Kristen? Nah, karena Yesus itu tidak langsung serta-merta perjanjian baru gitu. Jadi sejarahnya dari perjanjian lama itu, dari kitabnya Yahudi itu sejarahnya. Jadi nggak bisa diambil langsung di bagian Yesusnya atau tahun 1 Masehi gitu. Jadi harus sebelum Masehi dulu. Jadi yang sejarahnya. kitabnya Yesus yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kitabnya Perjanjian Yesus. baru. Kan di perjanjian baru Yesusnya. Nah, Yesus itu mengamalkan yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, kalau di perjanjian lama, di tradisi Yahudi, kau mencuri, kau disalib. Buset. Kalau di perjanjian Disalib baru? kau. Itu tradisinya orang Yahudi. Makanya Kalau di perjanjian Yesus, baru mencuri diapain? Yesus itu turun supaya tidak seperti itu lagi, supaya tidak seperti hukum Yahudi lagi. Kalau kita pergi ke Yahudi sana, mungkin tradisi itu masih berlaku karena mereka mengambil perjanjian lama itu. Saya tanya sesuai pernyataan saudara, kalau orang mencuri di tradisi Yahudi perjanjian lama potong tangan. Kalau di Kristen pencuri itu diapain? Lah, itulah tujuannya. Pencuri itu di dalam perjanjian lama diapain menurut saudara? Nah, kalau di bumi ya, karena kita kan punya prinsip nanti yang menghakimi bagian mencuri, memberikan maut atau menghukum itu bagian Tuhan lah di akhir zaman. Jadi pencuri diapain? Lah, kan tadi udah aku bilang di akhir zaman nanti hukumnya. Kalau di dunia nggak dihukum. Oh, jadi dibiarkan aja mencuri itu, nggak diapa-apain? Ya, enggak. Kita nggak ngapa-ngapain itu, mau dia mencuri itu tidak kita bunuh. Hukum apa? Gini PLN, kalau misalkan saya perkosa istri kau PLN, aku diapain? Emang kau panitia surga, orang membunuh langsung kau bunuh dia. Gini PLN, ada hak kalau membunuhnya.
kalau aku perkosa istri kau, aku diapain sama kau, Membunuh ya Pelen? kita Jangan bilang kasih contoh yang gitu. pembunuh, Jangan kasih bukan contoh yang berarti itu. kita membunuhnya juga kan begitu. Iya, Itu kalau apaan aku sih? aku perkosa istri kau, aku diapain, Pelen? Jangan contoh itu, jangan. Yang lain Oh, aja, jangan ya? Jangan. Bro, gini bro, kalau ada datang pencuri Begini loh bro. kalau ada pencuri datang ke Begini. rumahmu, kalau ada pencuri datang ke rumahmu diapain? Itu. Tuhan tidak bisa, jangan merepotkan Tuhan lah. Artinya Tuhan udah membuat Merepotkan Tuhan udah Tuhan. membuat utusan-utusannya di bumi ini. Negara, presiden, polisi dan segala macamnya. Jadi kita mengikuti aturan yang ada di bumi. Kalau kau mencuri, ya biarkan polisi yang bertindak di situ. Oh, ngomong dari Gitu. tadi udah dijawab. Lanjut Bang Oke. Bima, udah dijawab. Jadi di dalam agamamu pencuri itu tidak diapa-apain. Nah, hukum bumi yang berlaku di situ. Mau diapakan negara itu negara yang berurusan. Enggak, kita jajarin- solusi dari agamamu itu apa? Kalau ada Oh, pemerkosa, kalau solusi di agamaku tentang itu, kita harus mengikuti hukum yang ada di tempat kita. di mana dalilnya itu? Aku bukan pendeta pula, tapi ada di Alkitab itu. Berikanlah Di ke mana? negara yang dari negara, makanya kita memberikan pajak ke negara. Di lambang uang itu adalah lambang negara, maka berikan ke negara. Iya, di Ikuti mana? hukum negara. Di surat apa? Nomor berapa? Kalau pernah kau tonton film Tuhan Yesus, yang dari kaisar berikan ke kaisar. Menurutmu, pada saat ditanya Yesus, menurutmu pantas nggak kita memberikan uang ini kepada kaisar? Coba lihat di lembarnya. Gambar siapa? Kaisar. Dari kaisar berikan ke kaisar. Apa hubungannya? Nah, Itu ngomong lah, soal pajak, bukan soal hukum. kan itulah tadi Kalau mau hukumnya. ngomong soal hukum, Anda baca di Markus 9 dari ayat 42. Jelas-jelas di situ Yesus mengatakan apabila tanganmu menyesatkan engkau maka penggalah dan buanglah ke api. Lebih baik kau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tangan buntung daripada dengan tangan utuh masuk ke dalam api di mana di situ ulatnya tidak mati. Apabila matamu menyesatkan engkau jungkilah dan buanglah ke api. Lebih baik kau masuk kerajaan surga dengan satu mata daripada dengan mata utuh kamu dibuang ke api di mana di situ ulatnya tidak akan mati. Aduh bro, beragama itu harus tahu kitab gitu loh bro. Gini bro, bagian itu bukan urusan kita. Itu Yesus memerintahkan loh. Yesus memerintah. Artinya Kalau begini. tanganmu mencuri potong. Itu perintahnya memang- Yesus. Kenapa kamu nggak mau? Memang harusnya begitu harusnya. Tapi nanti kita nggak boleh menghakimi sesama manusia. Nggak boleh menghakiminya. Itu bagian perintah nanti di akhir zaman. Kok Gitu, zaman itu perintahnya gitu loh, Bang. Nah, kalau tahu kau tentang perumpamaan perempuan kupu-kupu malam orang Samaria itu, ketika Malam. kan, kalau tradisi Yahudi perempuan malam itu harus dilempari pakai batu. Malah saya. Nah, ketika mau dilempari dia, apa katanya? Siapa yang merasa dirinya tak berdosa, hendaklah dia yang duluan melempar. Tak satu pun melempar. Siapa yang merasa dirinya tak berdosa, hendaklah dia duluan melempar. Tak satu pun. Yesus melempar nggak? Enggak, orang yang Berarti dia juga merasa tidak punya dosa, bukan berarti Kan- dia merasa tidak suci. Nah, kan orang-orang itu yang ingin melempari, dan lagian kan Tuhan Yesus ke bumi kan dia dalam bentuk manusia. Ya manusia lah. Tahu? Tuhan datang dalam rupa manusia. Itu ajaran siapa Manusia, itu? kan? Ajaran siapa itu? Tapi topik kita jadi ngaur deh. Ya, Lu makanya. yang kemana-mana. Kan kalian yang kemana-mana. Iya. Tadi bahasannya Siti yang Belanda. bicara. biar Siti yang jelas bicara satu kemana-mana. topiknya gitu. Dan asal topik aja lo, Pelen. asal kalian tahu ya, Batak itu Udah, pernah tadi topiknya dijajah udah dengan saya bondol. ajukan. Batak Sebentar, dijajah dengan Pelen. bondol.
Ya. Udah jangan Bangsa bawa Batak suku. dijajah Udah. oleh Iman Bonjol setelah balik dari Mekkah. Ya. Lalu pada saat itulah Batak dijajah Imam Nomensen datang ke tanah Batak minta tolong sama Belanda. Karena Batak dijajah oleh Iman Bonjol itu, padahal Iman Bonjol adalah pahlawan nasional. Kapan Imam Bonjol pernah menjajah? Menjajah Orang dia orang pahlawan Batak. kok. Itulah sejarah Batak yang dibilangkan. Imam Bonjol Sejarah dibilang Batak yang penjajah, dibilangkan padahal dia dari buku pahlawan. sejarah. Pahlawan kok Sejak dibilang kapan penjajah? ada penjajah jadi pahlawan? Le, kau buat ketawa-ketawa Kacau kayak dia orang gitu. ini. Kau kan bukan Kacau. orang Batak. Imam Bonjol kok penjajah gimana sih? Iman Bonjol bersama 3 rekannya kembali dari Mekah setelah naik haji. Dia menjajah orang Batak. Lu sekolahnya di mana? Makanya Masa orang Imam Bonjol Batak itu- penjajah? kau jangan kayak gitulah. jangan jadi ikut kau Bukan kayak gitulah. beropini. Iya, kau sekolahnya di mana itu? Seolah-olah Lu yang itulah framing. sejarah Batak yang Masa Imam dihilangkan. Bonjol penjajah? sejarah Batak Dia yang dihilangkan, pahlawan. tapi kita udah temurun-temurun itu Aduh. diceritain. Pelen, lu mabok di mana? Minum di mana? Mabok di sini kau Pelen. Kok jadi itu jurusan andalanmu, mabuk? Bro, kamu tahu nggak nama asli Imam Bonjol siapa? Ya mau siapa kayak namanya itu, yang penting gimana Bonjol Tahu menjadi dia. orang Batak. Itulah intinya. Dia berasal dari Sumatera Barat, bro. Nama aslinya itu Muhammad Sahab. Justru dari Sumatera Dia Barat lah. Dia itu menang bertetanggaan sama Batak itu. Perang Padri lawan Tetanggaan. Belanda itu kok bilang penjajah, gimana kamu ini kok? Parah Lu kamu Pelen dengerin, kalau lu minum di Lapo, ngoceh di Lapo, jangan ngoceh di sini kau Pelen. Kok jadi ngaur topik? Ya udah kembali ke ini. Bro, gini aja. Kamu Tuhannya ada berapa sih? Nih, topik Belanda ini dulu selesaikan lah, jangan Ya ngaur udah lah. lah, kamu gak ngerti Belanda Biar- pula kau. Biar jelas. Ya udah. Mau Belanda lagi? Jadi seolah-olah kalian itu berlima menggiring opini kalau Belanda itu Belanda itu Supaya kenapa? jajah. menjajah Indonesia menggunakan Bibel. Yang bawa Bibel ke Indonesia siapa? Di Sumatera Kristen abad keempat sudah ada. Imam Bonjol. Yang bawa Bonjol bawa Bibel ke Indonesia abad Sumatera. keberapa ya? Hah? Abad Yang keberapa bawa Bibel Islam di ke sana Indonesia? siapa? Yang bawa Bibel ke sana siapa? Kau pelajari dulu lah sejarahnya. Ya, yang Kristennya bawa. pertama di Indonesia ini daripada Islam itu. Iya, yang bawa Bibel siapa ke sana? Terus Helen, abad yang bawa keempat, Bibel abad siapa? keempat Belanda udah ada nggak di Sumatera? Iya, yang bawa Bibel ke sana siapa? Nih, ya tanyalah yang Kristen yang di Sumatera itu dulu, abad keempat. Jadi kau berarti kau nggak tahu. Harus diketahui lah bro, yang datang abad keempat itu siapa, namanya siapa, bangsa mana gitu loh. Kamu harus membuktikan, bukan kita yang harus cari tahu siapa namanya. Lah, Hah? kok nanya nama Loh. kan jadi ngaur Ya pembicaraan iyalah, ini. harus diketahui. Paling tidak dari bangsa mana, itu tercatat di mana, gitu loh. Itu baru debat akademis, bukan asumsi seperti itu. Kau pun berasumsinya, kau semua pendapatmu nggak ada yang jelas. Asumsi apanya? Ketika kita ngomong Belanda itu menjajah, ada perintah di dalam Bible, memang ada perintah. Bro, Ya, termasuk menjadikan orang yang terjajah itu menjadi budak dan kerja rodi, itu ada perintah di dalam kitabmu. Kau macam Gitu loh. kau melupakan begini loh. Iya. Apa? Kita orang Indonesia ini hanya membaca translatean, dan yang mentranslate pun orang Kristen juga. Tapi berkorpornya minta ampun gitu. Kamu harus sadar kalau dulu Islam itu bodoh. Ya. Harus tahu itu. Jadi semua kitab-kitab itu yang mentranslate orang Kristen. Jadi bodoh itu yang mentranslate bodoh. Lalu setelah membaca Yang translatean orang itu Kristen gitu? berkor-korlah kalian semua. Mentranslate Quran orang Kristen gitu. Aduh, lo belajar di mana?
Justru Kristen itu pernah mengalami zaman kebodohan. Nah ini kamu tahu enggak nih? Ketika orang itu dan dekat kamu dengan Bible, begitu percaya kalau dengan Bible, dia mengalami zaman kebodohan. Anda ngerti enggak? Woi, Ini datanya ada. Di abad-abad kamu pertengahan, gini loh. seorang ilmuwan yang namanya Galileo itu dihukum oleh gereja. Karena apa? Bertentangan dengan apa yang dinyatakan gereja, dinyatakan Bible. Menurut Galileo, ya, pusat tata surya itu matahari. Tapi menurut Bible, pusat tata surya itu adalah bumi. Nah ini jadi kacau. Ini dia. Kalau memang matahari itu, coba tunjukkan dulu sama ini aku oke. pusat tata Kalau surya memang di Bible matahari itu bumi. pusat Coba tata surya, kenapa bulan bumi dibikin? Matahari dibikin hari keempat, matahari sudah ada sebelum itu. Coba. Oh, dari situ. Pak Robert iyalah. mundur nanti ya, sebentar ya, tunggu dulu Pak Robert. Ini diberesin dulu si Pelen ini. Bagaimana mungkin Gini loh. pusat nongolnya belakangan gimana sih? Pusatnya nongol duluan, baru di bawah-bawahnya gitu loh. Saya ada datanya Bang. Kalau tentang Data apa? masalah itu loh. Kan tadi kau bilang Belanda menjajah berdasarkan isi Alkitab itu karena ada tertulis begitu ya. Nah, di kitabmu pun Bang, di kitabmu kayak gitu juga nya. Kalau tidak diberikan pajak dibunuh. Mana ayatnya? Kalau tidak diberikan pajak dibunuh. Alah, lu minum di mana? Biarkan. Itulah yang kalian klaim itu bahwa datanya orang mana? di luar Islam itu Kayak kita loh, dilindungi. kayak kita orang Islam gitu loh, kasih data, ini datanya, langsung kita cek. Tunggu, Nah, ini nanti saya datamu cari mana, lagi datamu? ya. Soalnya Ini udah lu cari aja dulu sana, lu turun dulu. bukunya lu turun udah dulu. ditranslate Christian Prince semua. Udah. Pelen. Translate. Anak buahnya si Minum PC. di mana? Udah nggak bener ini orang. Nggak bener ini orang. Anak buahnya si CP. Pantas ngaco. Minum di mana? Ngoceh di sini lu Pelen. Kok ada orang hidup kayak gini ya? Selamat malam Mbak Amanda atau Bang Amanda. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Amanda. Banyak suaranya. Oh, jeda malah. Ini ada Pak Robert, gimana ada Pak Robert nih, mau naikin dulu Pak Robert. Naikin aja ya. Jadi istilah kerja rodi itu ya adanya berpusat diambil dari di Bible. Jadi istilah kerja rodi itu ambil di Ulangan 10 sampai akhir itu, 10 sampai 13 lah itu. Ulangan 10 itu. Istilah kerja rodi. Selamat Jadi malam Pak Robert. Selamat pagi. Waduh Pak Robert Wandur ini mah laki-laki malam ini. Udah lewat malam ini. Ya, dilanjut pembahasan tadi Pak Robert. Kita nyambung aja tadi langsung. saya dengar masalah apa itu? Belanda. Halo, kedengeran? Iya. Belanda. Itu tadi Pak Ustadz Sugi bilang apa itu masalah tangan dipotong, semua tubuh apa daripada apa nggak dipotong semua tubuh kena gitu. Itu maksudnya. Itu lain, nggak ada hubungannya dengan Belanda itu Pak. Itu kan tadi kawan Anda mengatakan bahwa tidak ada hukumnya di dalam Kristen bagaimana mencuri. Nah, saya tunjukkan berdasarkan Markus 9 ayat 43 sampai ayat 49 ya kalau nggak salah ya. Di mana Yesus mengatakan apabila tanganmu menyesatkan maka potonglah dan buanglah ke api. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tangan buntung daripada masuk kerajaan Allah
daripada masuk ke dalam api dalam apa? Dalam kerajaan. Dengan tangan itu kan begitu tuh. Nah itu berarti Yesus itu masih apa ya, menyuruh pelaksanaan hukum Taurat. Memang kalau hukum Taurat itu ya nyuri potong tangan, begitu Pak. Oh itu. Iya. Kalau saya bisa beri pendapat gimana? Silakan, Boleh. nggak larang. Iya itu yang saya pahami adalah punya tangan kiri mencuri, potonglah tangan itu ya, atau tangan kanan mencuri, potong tangan itu. Itu metafor kok. Maksudnya, halo, kedengaran? Dengaran Pak. Metafor itu maksudnya jangan berbuat dosa sekecil apapun. Percuma juga bikin dosa kecil juga semuanya tetap dosa gitu. Mau bikin dosa besar ya tetap dosa. Jadi nggak ada dosa besar, dosa kecil maksudnya itu. Jadi Bapak mau nyolong sedikit ya tetap dosa. Berbohong sedikit juga tetap dosa gitu. Gitu itu apa pemahamannya. Kira-kira gitu. Kalau saya lihat ini bukan metafor sih ya. Ini berbicara hukum gitu loh. Sejak kapan hukum itu metafor? Misalnya ada pengedar narkoba, nanti kamu saya hukum mati ya. Tapi metafor, siapa yang takut? Cuma metafor, cuma kiasan doang kan nggak ada yang takut gitu Pak. Judulnya di sini benar-benar berbicara tentang hukum. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh. Kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Ini bukan metafor ini. Neraka juga bukan metafor, ya kan? Jadi ya nggak ada salahnya kalau mencuri itu perbuatan dosa, saya nggak menyangkal. Tapi ada hukumannya gitu loh. Iya, tetap ada hukuman. Gitu, tetap dihukum. Jadi dihukum ya itu tetap berdosa. Nah kemudian untuk hukuman seperti itu kan ya serahkan kepada pemerintah itu kan yang mau melaksanakan itu ya, masing-masing negara kan ada hukumnya kan, kira-kira gitu. Itu tetap berdosa maksudnya. Nah gitu, tidak akan menghapus dosa kecuali dia bertobat gitu kan. Mungkin kalau di dunia ya tidak menghabiskan atau hilang begitu saja tanpa dia dihukum gitu. Jadi gini Pak, sebenarnya sama dengan Islamnya. Ketika syariat Islam itu tegak, ya, itu hukum potong tangan ketika mencuri itu harus dilaksanakan. Tapi karena di Indonesia ini yang berlaku bukan hukum Islam, ya kita serahkan kepada hukum yang ada di negara ini. Tapi itu tidak menghilangkan hukum yang ada di Islam. Sebenarnya begitu juga di dalam ajaran Yesus ini. Kalau ajaran Yesus ini ditegakkan, seharusnya yang berlaku ya ajaran Yesus. Potong tangan itu tadi. Tapi karena di negara ini tidak melakukan hukum itu, maka yang berlaku ya hukum yang ada di negara ini. Tapi hukum itu ada dan tidak boleh disangkal. Dan jangan dikatakan itu metafor. Begitu Pak. Bukan begitu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Saya ke belakang dulu. Saya tambah ya. Saya bisa tambah dulu sebelum Bung Andi ya. Berarti kan yang didengung-dengungkan oleh Yesus itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu sudah tidak boleh itu kan. Itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, darah ganti darah. Itu kan yang sudah tidak boleh. Kalau mau dihubungkan ke situ ada itu kan dibilang. Yesus bilang tidak lagi gigi ganti gigi, darah ganti darah. Jadi orang membunuh harus dibunuh, orang matain gigi kita harus dipatahin giginya. Malah dia kasih hukum kasih kan. Kalau orang mau melempar dengan batu, balaslah dengan kapas. Jadi itu kan. Kalau menurut saya Pak Robert, kalau istilah-istilah Bapak itu sebenarnya bagus sekali diistilahkan, dipergunakan di bengkel, kena itu.
gitu ya. Misalnya kalau kampas remnya rusak ya harus ganti pakai kampas rem juga begitu. Bagus banget itu. Data itu dipakai di bengkel kena dia. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa. Bener itu kalau diaplikasikan di bengkel Pak. Misalnya ya kopling rusak ya kopling yang dibetulin gitu ya. Kaca spion rusak kaca spion yang diganti gitu. Oli ganti oli juga gitu. Tapi kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa. Karena itu jarang Kalau kekejaman di bengkel, gitu. kalau di bengkel mungkin lebih nggak ngena lagi. Kena Pak. Bayangin, kanvas kita dilempar pakai batu, balas dengan kapas. Kalau di bengkel kan kanvas rusak harus ganti dengan kanvas, Iya bener Pak. bukan diganti sama Kan yang lain. Kan di bebel gigi ganti gigi Pak. Jadi artinya apa? Kalau kampasnya rusak ya ganti kampasnya. Kerja kena Pak Yesus itu. bilang tidak lagi berlaku gigi ganti gigi, Oh, tidak berlaku lagi. tidak lagi berlaku darah ganti darah, tidak lagi berlaku kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau di bengkel diterapkan itu nggak kena. Kampas rem rusak ganti ganti yang lainnya. Nggak malah makin tidak kena gitu Bung Andi. Oh, jadi ajaran sekarang sudah Ajaran nggak Yesus kan itu. jadi nggak berlaku lagi Pak gigi ganti gigi ya. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan nggak berlaku lagi ya Pak. Iya kalau dia tampar pipi kiri kasih pipi kanan, jadi jangan membalas. Iya artinya itu Pak. Apa yang rusak itu yang diganti. Oh, Cocok di bengkel itu Jadi, apalagi di bengkel metik. gigi ganti gigi itu di bengkel, tapi sebenarnya tidak boleh. Serius Pak. Gue ini menganalogikan menempatkan kepada tempatnya begitu. Tapi kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nggak kena karena apa? Ajaran kasih gigi ganti gigi, tampal pipi kiri kasih pipi kanan nggak bisa. Tapi kalau diaplikasikan ke bengkel kena tuh barang gitu loh maksud saya. Tapi Bang Handi kalau gini, kalau istri ganti istri gimana Bang Handi? Ya kalau istri udah cerai ya ganti lagi. Tapi kalau enggak jangan dulu kalau nggak sanggup. malah makin nggak kena lagi. Kan istri ganti istri atau gigi ganti gigi tidak boleh. Bang Yoselap silakan kirimkan undangan Bang Yoselap biar nggak ngantuk Bang Yoselap, ayo. Ya udah aku juga udah ngantuk ini sepertinya nih. Santai aja. Iyalah santai lah Pak Robert. Menurut Pak Robert tadi ini percaya nggak sih kalau Bible itu dibawa oleh Belanda masuk Nusantara Pak? Ya sejarahnya memang begitu sih. Nah ini jujur ini, nggak kayak tadi mau ini. Bukan Belanda yang masuk duluan, Portugal. Iya Portugis dulu, Portugis di wilayah timur Pak. Di wilayah Tapi timur. Portugis membawa Katolik kalau nggak salah. Iya di wilayah timur itu. Setelah itu Inggris sudah mulai masuk dengan Protestannya, baru kemudian Belanda yang melengkapi. Portugis dulu kan, baru Belanda, baru Inggris kan kesejahteraan. Oh iya. Jadi Portugis itu membawa Bible-nya tapi yang Katolik di wilayah timur. Kemudian merebak ke Belanda masuk. Itu kan pertama Belanda masuk itu kan di wilayah barat, Pak. Kemudian diusir dari Banten merebak ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Gitu loh. Kemudian berpencar ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Waktu itu Pak, saya presidennya waktu itu. Jadi saya paham. Hah? Presiden apa? Presiden TikTok. Untung tidak ada si Pelen. Kalau ada si Pelen ini pusing ini. jadi saya senang kalau ada Bung Andi. Jadi artinya itu Pak Robert jujur bahwa memang Belanda masuk itu ya sekaligus kan dia Kristen, nggak mungkin dong dia nggak bawa Bible karena tidak satu pun ada orang Belanda menghafal Bible. Jadi kalau dia mau beribadah dia bangun gereja dulu di Nusantara, kemudian dia baca Bible-nya itu. Jadi dia bawa Bible Pak, mau dia misionaris mau enggak, yang jelas dia bawa Bible ke Nusantara. Gitu ya Pak ya. Kemudian diikuti oleh misionaris yang lain yang mendompleng sama Belanda. Mungkin gitu loh. Karena mereka pasti aman dong, nggak mungkin dong nggak dibiarkan karena Belanda yang menguasai Nusantara waktu itu. Ya masuklah misionaris tadi bergabung sama penjajah itu.
mereka satu korps gitu loh Pak, bahkan satu gereja. Itu loh ya Pak ya, ini fakta loh. Sejarah itu, Sejarah. Nah kemudian setelah Belanda pergi ke Nusantara, Bible-nya ya pasti ditinggal, ajarannya tertinggal, Bible-nya tertinggal, gerejanya tertinggal. Inilah yang dianut oleh sekarang Pak Robert. Begini. Iya betul. Jadi ya betul. Orang Kristen kan diwajibkan kemana-mana bawa Alkitab gitu. Ya itu. Khususnya Protestan ya. Harus bawa Pak karena nggak dihafal. Berbeda kami dengan umat Islam ya, kita kemana-mana nggak perlu bawa Al-Quran, kita sholat ya kita hafal di kepala. Kalau teman-teman Kristen kan di mana-mana pergi ya harus baca. Apalagi Pak Isra Soru mati lampu nggak bisa baca Bible, soalnya nggak ada internet. Kan berkali-kali saya tidak pernah menyangkal hal itu kan. Pernah nggak saya sangkal itu? Ya enggak lah, Pak Robert kan orangnya kalem Pak. Saya bilang kehebatan daripada saudara-saudara Muslim itu dia menghafal Al-Qur'annya, malah coba lihat di debat-debat, saya terus terang jujur pendebat-pendebat atau bukan debat ya, itu apologetnya itu lebih banyak yang tahu ayat-ayat Alkitab ya. Pak Robert Pak Robert begini ngomong kayak gini, ada Banjuma satu ini satu perguruan nih. Enggak. Kapan saya pernah menyangkal itu? Kan kita sudah mau 3 tahun Bung Andi. Karena satu suhu ini. Pak Juma keluarin jurus Bang Juma. Tapi guru dilawan nggak boleh. Saudaraku. Mau durhaka kita, nggak bisa durhaka kita sama. Kalau dibanding sama saya kalah lah kalau hafal Bible sama beliau. Nah, cuma memahaminya ya memang berbeda pemahaman dia. Persepsi beliau terhadap Bible ya sering ada sama, tapi banyak yang berbeda dengan persepsi saya, mungkin begitu. Persepsi bagaimana sih suhu? Pemahaman ya. Tapi bagaimana perkembangan ini sekarang? Bagaimana perkembangan perguruan? Aman Pak Robert? Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Besok saya malah mau menatar wasit se-Indonesia, ada 1000-an orang tuh. 800 sudah 1.500 lah yang mau ikut tuh. Saya ada peraturan baru di Makassar. Mulai tanggal 5. Ketemu Bang Juma dong nanti. Nah, itu yang jadi bisa. Nah, kalau bisa juga beliau bisa ikut, saya sarankan karena peraturan baru. Jadi ikut aja di peserta. Sangat baik. Tapi boleh nggak sambil ikut Bang Juma di situ sambil Bang Juma menginjili boleh? Boleh. Kalau ada boleh Bang Juma. Kalau saya pribadi boleh. Boleh. Saya tanya dulu sama teman-teman. Kalau saya izinin kalau saya pribadi ya. Dipusatkan di Makassar, Pak Robert, tanggal 5 nanti, 5 bulan. Oke, monggo kan bagus. Tanggal 5 bulan berapa nih? Udah letih ya? Apa? 5 bulan 3. 5 Maret. Tanggal 5. 5 Maret. Bulan depan. Maret. Iya. Jadi nanti tak kasih. Habis 5 Maret, ya habis itu kan tanggal 13 ke Filipina itu kan ada check up. Nah, kemudian nanti SEA Games-nya di Kamboja ya. Pak Robert ke sana bulan 5 ya. Jadi mungkin kesan ya kalau Tuhan mengizinkan mungkin ya semua program-program itu bisa kita ikuti. Ya udah. Gitu. Nomornya Pak Robert masih itu ya? Masih. Ya udah. Nanti ketemu di Makassar lah nanti. Oke. Iya, saya rindu banget ketemu sama saudaraku itu. Ya udah ngomong langsung, orangnya ada di sini, kenapa sih takut sebut namanya? Ada itu. Dia seringkali ini sangat sopan sekali sama saya, jadi padahal nggak berlaku hal itu di sini. Tapi ya itu udah menjadi ini satu kewajiban di bela diri karate ya begitu. Jadi kewajiban. Saya lihat beliau memegang teguh hal itu. Tapi ya kalau kita dialog ya biasa aja kalau saya. Panggil dong orangnya, itu ada orangnya Bang Robert. Kenapa sih nggak tahu? Mana? Itu sebelah Pak Robert. Oh iya.
Apa kabar saudaraku Juma? Oh, Sensei baik, alhamdulillah. Ya, Sensei yang saya penting ini sehat kan? sehat. Iya, betul Sensei. Ya kalau bisa saya memberikan masukan, ikut ini peraturan baru nih, ikut aja sebagai pelatih boleh, sebagai apa? Sebab pelatih juga harus tahu peraturan pertandingan. Kebetulan ada pertandingan peraturan yang baru itu yang berlaku Januari, tapi kita baru mau ini bulan Maret ini mau seminarkan gitu kan. Iya, Sebentar Sensei. ini Cuman Bang Ribut. iya, Bang Ribut. Halo, Bang Ribut dari Kristen. Muslim. Oh Muslim. Ya silakan gerundah dulu dilanjut sama Bang Wendul. Siapa doang? Halo. Masih Gimana? lekas sana taruh. Masih lekas weh. Iya. Nanya nih, para Ntar dulu. debater-debater Muslim. Kalau debat itu yang dibahas jangan ayat-ayat kauliah aja dong. Ya ntar Pak. Kali-kali Selesai dulu. Ini yang kemarin kayaknya. Selesaikan Bang Juma, silakan. Selesai dulu Nyonya. iya gini Sensei, bukannya saya nggak mau ikut, itu adalah satu hal yang sangat berharga itu, ajakan Sensei. Cuman saya berpikir aliran saya kan bukan sotokan Sensei, jadi percuma pun saya ikut. Gini, di peraturan ini tidak harus sotokan, semua aliran boleh. Saya juga bukan sotokan, saya wado kan. Iya. Ini bebas boleh semua peraturan pertandingan yang kita anut tuh WKF World Karate Federation tuh dia tidak bicara masalah. Dulu ada 4 aliran besar, wado, sotokan, shitoryu, sama goju. Sekarang sudah enggak, karena aliran karate itu di dunia yang dari Okinawa sama yang dari Jepang, dari Tokyo itu disatukan. Sudah tidak ada lagi 4 besar aliran karate besar, tidak ada lagi. Sekarang aliran kecil pun masuk, sehingga jurusnya atau katanya sampai 102 jenis yang diakui, 102 jenis. Jadi tidak harus sotokan. Kalau dulu Porki masih tahun 70-an itu Porki hanya sotokan. Setelah guru besar saya datang ke Indonesia tahun 72, dia minta dirikan Porki jadi federasi. Begitu. Jadi terbuka untuk ini semua aliran karate. Iya. Bagus juga sih Sensei. Cuman kurasa siswa-siswa karateka didikan saya itu juga percuma kan, karena nggak pernah diloloskan. Nah, itu ada pertandingannya. Tunggu ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuh ada pertandingan. Open turnamen, jadi semua bisa ikut. Open turnamennya, Sindoka Open. Kebetulan Iya. ketua Forkinya Sulawesi Selatan adalah orang Sindoka. Beliau adalah pejabat di Komisi 11. Wakil Komisi 11 ya di DPR RI. Nah, kemarin kita sudah jumpa bulan lalu sama beliau mengusulkan kalau bisa Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah. Nah, gitu. Sebenarnya hanya untuk alirannya dia ini Sindoka Open, tapi dia minta kalau bisa di pertandingan itu kebetulan ada peraturan baru, sekaligus dibuka penataran atau seminar peraturan baru itu. Akhirnya Forky mengiyakan. Nah gitu. Iya. Ikut aja mungkin anak-anak ikut tanding. Nantilah selesai kita sharing lagi tentang ini. Ini yang saya mau tanya soal Black Panther, kalau nggak salah tuh full body contact mungkin. Iya betul. Makanya aku bilang nggak cocok. Ya Kyoko Shinkai dia soalnya ya, full body contact.
betul. Sedangkan kita, itu bedanya situ mungkin karena full body contact, sedangkan kita full control kan, Iya. itu. Jadi agak berat kami beradaptasi selesai karena kami lahir dari full body contact, kemudian masuk ke Porgi, mengikuti aturan Porgi itu kami begitu ikut seleksi ya kalah duluan. Betul. Cuma nggak boleh kontak. Iya, sementara aturan kami itu ya menggigit pun boleh gitu. Betul. Itu ada di itu kalau nggak salah tuh sama dengan Kyokushinkai ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Kyokushinkai ya memang dia punya peraturan sendiri. Mirip-mirip Kempo. Gojugai. Apalagi itu. Kuntao, mirip-mirip itu. Oh iya. Iya, mungkin begitu Sensei. Teman-teman ada yang ingin bertanya sama Sensei tentang apologet. Iya. Silakan Bang Handi. Saya kalau sama guru saya itu saya agak berat. Silakan Bang Handi. Oke. Sering diapakan apa itu Yesus itu Tuhan itu kan biasanya. Kemudian Yesus yang Matius 5 ayat 17 sampai 18 itu sering saya lihat jadi perbincangan terus tuh. Matius 5 ayat 17 sampai 18, kemudian Yohanes 17 ayat 3. Itu kan kalau nggak salah itu sering saya lihat hampir setiap malam itu. Ya, silakan Bang Andi. Kalau dia mau bertanya tentang itu ya saya mungkin menurut sepengetahuan saya saja. Iya, aku juga nggak bisa kalau Pak Robert udah sering tiap hari ketemu gimana? Iya, di Zoom itu hampir begadang tiap hari ya. Tiap Ini ada malam barista. Siapa ini barista? Sampai pagi ya. Iya. Selamat pagi barista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noise suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa pengen disapa sama Bang Juma nih. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, udah. Gitu aja. Oh, gitu doang? Oh, ya udah. Barista. Ini saudaraku Juma ini sangat populer nih kalau saya lihat sekarang ini. Luar biasa. Biasa aja Sensei. Anak gaul itu aja sih. Gaul di Komal manapun gitu. Bagus. Aduh, saya rindu sekali bisa ketemu. Kalau saya ada waktu kan saya tanggal 4 sudah di sana. Iya Sensei, nanti kita berkabar. Ini ada Bang Sam, terima kasih banyak giftnya Bang Sam. Jazakallah bi khair Bang Sam. Sehat selalu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan Guru, Bang Zuma, Masya Allah. Iya. Luar biasa Bang, Masya Allah. Saya juga Bang di sini lagi membina para mualaf Bang. Alhamdulillah. Di Banten ada 10 keluarga, kebetulan kan ketika Islam itu mereka tidak lagi di dalam Baduy itu. Mereka komunitas mereka sehingga kita sediakan juga tempat dan kita kan rumah di situ. Alhamdulillah ada 3 dai yang membina mereka. Iya, Masya Allah. Luar biasa itu. Lanjutkan. Kalau di Banten Bang Juma di Makassar di mana Bang Juma? Gimana? Banten. Di Makassar di mana Bang? Saya dekat bandara. Dekat dari bandara. Oh, bandara. Iya. Kemarin tuh saya sempat masuk komalnya ketemu Ustaz Alwan. Kebetulan Ustaz Alwan itu kenal juga Hidayatullah gitu. Saya di Hidayatullah Bang. Masya Allah, luar biasa. Mungkin Bang Juma pernah baca majalah Hidayatullah mungkin ya. Iya sering. Dari Sulawesi. Iya, betul. Dari Sulawesi semua guru-guru saya Bang. Alhamdulillah.
Saya Iya. pembinaannya di situ. Kemarin saya iya pengen belajar abang. Artinya masih butuh apa ya? Butuh belajar terus. Setiap hari saya nonton. Insya Allah. Kemarin ngobrol sama sama Ustaz Angsam sering nonton videonya Bang Juma saya. Oh ya insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, iya. Bang Handi di mana kah? Di Banten kah? Apa di Jakarta? Jakarta beliau. Jakarta. Oh, di Jakarta. Di mana Bang Jakarta Bang? Di pusat percetakan negara. Oh, saya sering ke Cipinang itu di Jakarta. Cipinang dekat lah dari sini. Dekat itu ya, LP Cipinang. Iya, Masya Allah. Ada berapa mualaf di sana Bang? Di daerah Banten sini ada 30 keluarga Bang. Ada suami istri itu. Kebetulan juga apa ya, ketika mereka dikeluarkan dari pedalaman, mereka bersahadat di luar itu yang dibina baik segi keilmuan maupun ekonominya gitu. Alhamdulillah ada beberapa support kami untuk membeli tanah. Kemarin itu ada 3 hektar kita beli dan kita juga buatkan rumah-rumah mana lah, tapi masih dari kayu. Kalau untuk pondasinya sudah dipondasi gitu, tapi pakai kayu dia. Alhamdulillah mereka di sana kita bina dari ekonominya peternakan sama duren beli duren kan. Mungkin begitu Bang Juma. Baik Bang, baik. Barakallah fikum. Luruskan dan rapatkan barisan. Salam sama sahabat-sahabat kita di sana. Siap Bang Juma, barakallah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada oten yang naik, mungkin ditutup aja ya Gurunda. Boleh. Iya. Daripada kita nunggu oten yang ada, kita maklumi aja ya, karena memang sudah mulai punah kayaknya. Tadi ada yang mau belajar itu 2 orang, siapa? Lupa tadi siapa ya namanya tuh. Yang masih bocil itu, cuma keganggu sama si Erben. Oh. Keganggu sama si Erben. Tadi nunggu Gurunda kan agak lama. Jadi si Erben aja dulu yang naik. Waduh, hancur. Padahal itu udah niat tuh anak tuh mencari kebenaran. Lagian si Erben ditanya 1 tambah 1 Ben. Ya tergantung konteks katanya. Gimana coba kalau udah begitu? Mau apa? Iya. Ya udah. Mungkin Rojo lo boleh kamu ketuk setengah benda nih. Ya, kalau masih ada yang mau diterapi otaknya ya dinaikkan. Kalau tidak ada ya udah tutup. Tidak ada kata ngantuk kalau berjuang. Oh ya. Ini ada sih banyak, cuma nggak ada yang ngirim permintaan. Ada banyak nih oten di bawah nih, si siapa yang suka naik itu, kenapa sekarang dia nggak mau naik? Takut kali di blender. Ntar saya undang aja dulu nih. Aduh Bang Handi tadi jawabannya benar-benar telak banget itu. Ya udah, orang begitu mah cepet, nggak bener udah. Kalau bener ya laku, kalau nggak bener gimana mau laku? Selesai kan? Nah ini. Berani nggak naik nih? Oh, nggak berani kayaknya naik dia, diundang juga. Ya udah kalau gitu aku pamit duluan ya, ngantuk berat gua.
Ya. Kalian aja ditutup Bang Andi. Iya, ditutup aja kan dari tutup. Tutup. Sebelum ditutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat kita, pemilik Komal, dan juga Bang Handi, adik saya Dr. Akal Julius, dan juga sahabat-sahabat yang ada di Taiping, baik di YouTube maupun yang ada di TikTok ini. Terima kasih, barakallah fikum. Antum semua adalah pejuang-pejuang yang telah menemani kami selama ini. Tetap semangat, luruskan barisan dan tetap istiqomah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barista sama naga berantas siapa nih? Selamat pagi. Selamat pagi dari Naga Berantas ini. Mau tanya sama Bang Zuma itu loh. Tolong. Bapak dari Muslim? Dari Kristen? Iya. Dari Kristen. Ini loh mau tanya tolong diterjemahkan syahadatnya orang Islam itu. Terjemah ke satu bahasa. Bapak dari Kristen? Bapak dari Kristen kan? Betul. Yakin Pak Kristen Pak? Betul. Jadi percaya Yesus mati di salib ya Pak? Tes dulu nih, Kristen beneran nih. Ya, betul. Ya, percaya Yesus mati di salib Pak? Betul. Oke. Ini mau menanyakan itu loh, menanyakan syahadatnya orang Islam itu mohon diterjemahkan ke satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nanyanya ke Gurunda, ke Bang Juma. Ke Gurunda itu. Saya termasuk penggemarnya Gurunda itu. Dari Kristen tapi penggemarnya ya Pak? Jadi mohon diterjemahkan syahadat itu ke bahasa Indonesia. Semuanya maksudnya gitu. Tapi sebentar ini Gurundanya masih on kan nih? Soalnya tadi udah nutup. Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda. Iya, sorry. Masih Ya, ada itu yang tuh. Iya itu tuh nanya tuh Bang dari kekristenan tuh ada. Oh iya, gimana Bang? Aduh, abang telat datang. Nggak apa-apa, silakan. Ya. Ini mohon diterjemahkan syahadatnya orang Islam itu ke satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Syahadat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, diikuti Pak. Asyhadu. Belum berani mengikuti dulu, tolong diterjemahkan dulu ya. Kirain sudah mau ikut. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi pertanyaan saya, di situ ada kata hanya Muhammad, kok ditambahin Nabi, begitu maksud saya itu. Oh ya, kami kalau menyebut nama itu kami harus memulainya dengan penghargaan sesuai dengan jabatan beliau. Nggak, artinya kami bertanya terjemahkan ke satu bahasa tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, begitu maksud saya. Selamat malam semuanya. Iya, malam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi Itu, Bang. pertanyaan saya, ya. Iya. Kenapa syahadatnya orang Islam itu kalau itu dimaksudkan untuk Nabi Muhammad kok tidak ada kata nabinya di syahadat itu loh? Ya, meskipun nggak ada Pak,
kami dalam mengucapkan itu ya harus mengatakan Nabi karena beliau itu adalah khataman nabiyyin. Ya, dan itu yang pertama mengajarkan siapa itu kalimat syahadat itu? Ya Allah. Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah langsung yang bercakap-cakap dengan Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau kemudian Isra Mi'raj, berhadapan langsung dengan Allah. Apa itu ada ayatnya di dalam Quran itu? Tolong tidak di dalam Al-Quran itu tidak diceritakan Pak tentang proses yang itu. Cuma dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah iya, pertanyaannya kalau itu otomatis yang menyampaikan pertama kan Nabi Muhammad itu toh. Iya betul. Nah, kalau begitu, lah beliau Nabi Muhammad sendiri itu bagaimana mengucapkannya? Apa hanya seperti yang diucapkan orang-orang Islam itu atau beda? Karena dalam bahasa Arab kalau misalnya terhadap dirinya sendiri itu kan katanya ana atau apa gitu ya. Kalau untuk dirinya sendiri gitu. Dan dia tetap menyebut namanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, misalnya gini loh. Umpama yang menyebut namanya itu adalah Nabi Muhammad, lah yang disebut Muhammad itu siapa oleh Nabi Muhammad itu gitu loh. Ya dirinya. Kalau bahasa Arab menyebut dirinya itu kan biasanya ana toh. Iya, tapi dalam hal ini beliau itu menerima risalah sholat bukan untuk dirinya saja tapi untuk kaumnya. Maka kemudian dia mencontohkan kaumnya untuk melakukan hal yang sama. Makanya dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah di dalam sholat itu dicontohkan adanya persaksian bahwa Rasulullah itu adalah Nabiullah. Nah pertanyaan saya lagi, kalau itu dari umat Islam sendiri ke nabinya, kenapa itu kalau bahasa Jawanya itu jangkar gitu loh? Kok hanya Muhammad gitu, kok nggak pakai Nabi Muhammad atau gimana gitu? Dalam syahadat itu loh. Iya, karena memang beliau itu Nabi. Itu kan terjemahan itu Pak, itu kan terjemahan. Maksud saya gini loh ya, umat Islam sendiri itu kepada nabinya itu loh. Dalam bersyahadat itu kok enggak pakai nabi gitu, kok hanya Muhammad gitu saja gitu loh. Nah orang Jawa kan jangkar banget itu loh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang, saya tambahin bang. Jadi ada syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, kalau di tahiyat akhir itu ada juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyu wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, abduhu wa rasuluh. Lah ya, kembali saya tanyakan lagi ya, bagi umatnya abduhu wa rasuluh itu menisbatkan ditaukidkan kepada Muhammad. Bahwa Muhammad itu utusan Allah, ditaukidkan kepada Muhammad. Iya, itu saya mengerti itu kalimat itu grammar bahasa Arab bang. Ada namanya grammar bahasa Arab itu yang maf'ulnya nggak disebutin tapi bermakna ada. Itu benar, itu benar lah. Kira-kira seperti bang. itu. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, bagi umat Islam itu loh, misalnya gini, Nabi Muhammad utusan Allah dengan Muhammad utusan Allah itu kan sudah beda tuh itu. Nabi Muhammad artinya apa? Kalau umatnya menyebutkan seorang nabi mestinya ya Nabi Muhammad utusan Allah misalnya begitu, utusan Allah misalnya begitu. Ini kok hanya apa? Hanya namanya saja gitu loh. Oh, kok itu maknawi, itu kok sepele bisa sekali. maknawi. Gitu. Ketika sebuah kalimat itu menyatakan Muhammadur Rasulullah berarti
maknanya Muhammad adalah utusan Allah, dan nggak pakai nabi juga sudah meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu kalimat maknawi, Bang. Nggak perlu di nabinya juga nggak apa-apa. Itu mah Nah, cuma iya. bahasa sederhana. Itu Nggak perlu kalau terlalu didetilisasi gitu. Yang Nah, begitu-begitu kalau mah. kepada nabinya saja tidak didetilisasi, nah pertanyaannya saya lagi begini misalnya. Misalnya seseorang yang bernama, kalau orang Jawa itu Abang Zuma saja, Bang Paijo misalnya gitu ya. Bang Paijo itu memberi makanan pada Karena seseorang. begini, Bang, ada namanya kalau kita mengajak kita bersalawat, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Nah, jamaah itu menjawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sallu ala nabi, kan ada sih yang begitu. Enggak, ini saya fokuskan pada syahadat dulu saja. Saya itu pengen ngerti betul. Jadi jangan dilarikan jauh dulu, malah bingung saya. Iya, artinya yang begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rasuluh itu sudah menaukidkan bahwa Muhammad itu nabi. Gini, saya tuh udah tahu ini tujuannya, ini Bang Naga ini. Bang Juma, ini kayaknya Bang Naga ini mendesak supaya Nabi Muhammad bukti itu otentik. adalah Allah itu arahnya pasti ke situ Bang Juma. Bukan salah, jangan begitu. Jangan Enggak, saya udah tahu seseorang. Iya, Kalau dia mau saya cari yang bukti berkata adalah mana saya bukti yang otentik menerangkan, bahwa ya, Nabi jangan Muhammad itu nabi ditafsirkan gitu. begitu. Sebagaimana kita meyakini mana yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Begitu maksudnya Bang Zuma itu begitu. arahnya. Bukan Anda salah. Saya itu ingin mengerti syahadat loh. Jangan dilarikan Iya, kemana-mana. cuman kan sudah kita jelaskan. Ada syahadat yang kalimatnya simple. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, Rasulullah di situ kan utusan Allah, dinisbatkan kepada Muhammad. Itu namanya gramatika bahasa Arab, Bang. Ada namanya domir ke situ. Domirnya kemana? Ya. Ke Muhammad. Kalau Ya, abang Bang Jaka, belajar biar ini aja, abang biar ke pesantren. Bang Iya, Jaka biar ada kata bahasa Arab domir, Bang. Ya Bang saya Jaka biar nggak mengerti melebar. itu. Sebentar Bang Naga, Bang Jaka sebentar biar nggak melebar. Biar tadi narasi Bang Juma aja di iniin aja biar nggak melebar kemana-mana. Ya, siap. Silakan. Silakan Gurunda, dijelasin Gurunda. Biar ini kayaknya udah beda ininya. Iya, jadi yang Anda permasalahkan apa? Gini loh. Ketika dikatakan anna Muhammadar Rasulullah, yang Anda maksudnya apa di sini? Itu kan gini loh. Terjemahannya kan mesti ada sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah gitu kan ya. Tetapi dalam syahadatnya kok cuma hanya Muhammad gitu loh. Yang saya maksud itu. Jadi terus misalnya umatnya itu menyebut nabinya itu kok hanya Muhammad di dalam syahadat itu loh. Ya, itu penghargaan kami kepada beliau. Allah saja itu ketika menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW itu dia katakan ya Rasul, ya Nabi. Ya, tidak sama seperti ketika Allah itu menyebut ya Musa, ya Nuh. Ya, tidak sama, ya Isa. Oke Bang Zuma, maksud saya terus? itu gini loh Bang Zuma ya. Sementara diartikan atau diterjemahkan dengan Nabi Muhammad, itu kan Nabi terjemahan itu kan tambahan. Ya. Kata Ya, Nabi di dalam terjemahan itu kan tambahan. Tetapi terus? ketika menyebut di dalam syahadat itu kok hanya Muhammad gitu loh. Kok sepertinya kok tidak apa ya, kok malah ditambahi, kok tidak dimasukkan. Misalnya syahadat itu ditambahi Nabi Muhammad misalnya seperti itu. Kok hanya Muhammad? Itu pertanyaan saya itu loh. Iya, Itu yang sering saya pikirkan gitu. Meskipun di situ tidak ditemukan data bahwa Nabi Muhammad SAW dalam syahadat itu disebut Nabi, tetapi kan umat Islam itu sudah memahami bahwa beliau ini adalah Nabi. Iya, udah clear itu Bang. Abang, benar. Iya. Abang udah clear udah. Ya, oke lah Bang. Itu memahaminya seperti itu ya. Saya mengerti cara memahaminya itu, saya tahu itu. Terjemahannya saya tahu kok. Cuma dalam pengucapannya
Ya, itu kan terjemahan, Bang. Lah Itu iya. kan, terus apa masalahnya? Ketika Awalnya itu loh. ketika dikatakan Allah, huruf kata Allah saja, terus kami tambahkan di belakangnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, apakah salah? Kan tidak. Tolong jangan dilarikan ke situ dulu Bang Zuma. Saya tuh ingin mengerti betul syahadat ini ya. Syahadat ini loh Gini bang. Apakah Anda paham bahwa di dalam Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW itu disebut Nabi? Ya, saya tentu ngerti karena apa itu nabinya orang Islam. Cuma dalam persaksiannya itu loh Bang. Loh, saya itu kami Anda. mempersaksikan beliau sebagai Nabi, apakah salah? Iya, itu betul. Saya ngerti itu. Udah. Berarti nggak salah kan? Berarti nggak salah kan? Saya tidak menyalahkan, cuma ingin tahu kok cuma hanya namanya saja itu loh. Mau tahu gramatika Arabnya, abang ke pesantren, belajar nahu sorob, tasrif. Mohon belajar maaf ilmu ya, saya itu amir. baru akan belajar. Jadi Nah, kalau bahasanya kalau saja abang itu hanya masalah- Muhammad, artinya sangat menyepelekan lah orang Kalau Islam abang ini. Dengan menisbatkan nabinya gitu kepada loh. terjemahan itu maknawi dari sesuatu yang masih banyak yang bisa bahasa Indonesia itu terlalu Jangankan kosakatanya ini ya, minim. Jadi jangankan kalau mau seorang belajar gramatikanya, abang ke pesantren, belajar nahu sorob, belajar domir mutasil, belajar domir apalagi, ya kan? Bang, jangan Nanti ngerti dilarikan jalur ke sana bahasanya, Pak. dulu ya. Tolong jangan dilarikan ke sana dulu. Permasalahannya ini penting. Kalau terjemahan itu mestinya tidak ditambahi terkecuali pemahaman ya. Kalau terjemahan itu ya apa adanya. Pak. Assalamualaikum Bang Zuma, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia gini Pak, daripada ribet bolak-balik gak jelas. Itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak udah yakin masuk ucapan itu, Bapak udah yakin masuk Islam. Kalau Bapak nggak yakin, udah clear. Bukan gitu Pak, Masalahnya. pengertiannya ilmu itu apa adanya. Kalau terjemah itu ya jangan ditambahi. Mau terjemah ditambahi. Ya makanya saya bilang, abang ini konteksnya ke gramatika bahasa Arab. Kalau mau belajar gramatika bahasa Arab itu panjang bang. Ada ilmu nahu sorob, ada ilmu ada di alfiyah. Kalau Boleh itu lah kan Anda yang abang bahas seperti konteksnya itu. gramatika itu. Bolehlah Jadi Anda abang seperti muter-muter. itu perkembangan. Yang muter itu Anda itu loh. Perkembangan. Cuma disuruh nerjemahkan kok ditambah-tambahi. Ya kan udah kita tadi udah jelasin dijemah. Muhammadur Rasulullah itu, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari utusan Allah itu dinisbatkan kepada bahwa Muhammad itu nabi. Bang Iya, Kasih, masalah- sebentar Bang masalah Kasih. keyakinan Bang Kasih. doang dia, Bang. Kalau nggak yakin ya udah. Coba gini aja Bang ya. Itu aja. Boleh saya kasih Udah sedikit clear ya, pengetahuan, udah clear, udah kita jelasin, udah clear. Gitu aja. Udah clear Pak, udah kita jelasin, udah clear ya. Mohon maaf. Ini Bang Kasih mau nanya apa Bang Kasih? Halo. Bang Kasih. Ya, silakan Bang Kasih mau nanya apa? Iya Bang Kasih, silakan. Assalamualaikum. Ya. Halo, ada dengar? Iya, udah dengar Bang Kasih, silakan. Mungkin mohon maaf ya, saya dari Muslim juga. Mungkin saya ingin menjelaskan juga untuk Bapak ini. Mungkin coba diulang Pak kata-kata apa yang Bapak ini tanya tadi apa Pak? Pertanyaannya tadi apa Pak? Yang dari Kristen? Itu udah clear Pak. Pertanyaan itu udah clear, udah dijawab sama Gurunda juga udah jawab, cuma dianya ngeyel. Pengen Itu Rasulullah bukan itu ngeyel Pak. Perlu Anda ketahui kalau terjemahan itu mesti apa adanya tanpa harus ditambahi. Begini Pak. Yang menambah itu yang Oke, berarti Bapak harus konsisten juga ya terhadap Bible Anda ya. Terjemahan Iya. itu harus berdasarkan original teks ya. Oke, baik. Oke. Iya, kalau Oke, bisa dengarkan saya. Jadi kalau kita berbicara wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam original teksnya,
itu kalau di Indonesiakan wa asyhadu, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Tapi Islam itu juga punya pengajaran akhlak, Pak. Ada etika. Di mana ketika kami menyebut orang yang kami hargai, harus kami dudukkan perkara beliau itu dengan gelarnya. Sama seperti ibu saya misalnya, namanya Siti Khadijah. Apakah kemudian ketika saya memanggil namanya, saya dianggap sebagai orang yang bisa dikategorikan menghargai orang tua? Kan nggak bisa, Pak. Permasalahannya. Sabar dulu, Pak, sabar. Izinkan Ya, saya. ya, Kalau ya. Anda statusnya belajar aja, nggak usah kayak sok ngajar gitu. Jokowi, Anda panggil, wahai Jokowi. Apakah itu sopan? Tidak sopan, Pak. Apalagi umat Islam yang memang ada akhlak. Satu-satunya agama yang diajari akhlak hanya Islam. Yang diajari etika, attitude itu hanya Islam. Islam menyebut seorang yang dimuliakan, masa langsung namanya Muhammad? Gak bisa. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Betul, itu sudah sahih. Tetapi dalam ilmu kaidah akhlak, kami harus menyebutkan nabinya dulu atau rasulnya dulu. Karena Allah pun melakukan hal yang sama. Gitu loh. Boleh saya bertanya? Loh kan tadi Bapak sudah bertanya, giliran saya, Pak. Giliran saya bertanya, giliran saya. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 di terjemahan Indonesia dikatakan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus." Padahal original teksnya dikatakan, "Ginomai mimetes katos kago Kristus." Jadilah teladani aku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Kenapa terjemahannya terlempar jauh kali, Pak? Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Padahal di situ sangat jelas dikatakan katos kago Kristus. Sebagaimana saya ini juga Kristus. Paulus mengaku juga sebagai Kristus. Kenapa terjemahannya sama seperti aku menjadi pengikut Kristus? Itu gimana kok lempar jauh kali seperti itu, Pak? Bisa Anda jelaskan? Begini, siapapun yang menerjemahkan tidak tepat, maka jawabnya adalah tidak tepat. Baik itu kitab kami, baik itu kitabmu. Karena ini bahasa. Oke, bagus. Sekarang begini, apakah kitab Anda ini boleh dikategorikan sebagai firman Tuhan ketika tidak sesuai dengan original teksnya? Saya itu dalam pencarian kebenaran. Nah, oke, oleh karena itu dengarkan saya, Pak, dengarkan saya, Pak, ya. Di dalam original teksnya jelas, genomai memites katos kago Kristus. Terjemahan yang sebenarnya, jadilah teladani aku sebagaimana saya juga Kristus. Itu original teksnya yang mengatakan. Dengarkan terjemahannya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di terjemahan Indonesia dikatakan, jadilah pengikutku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Terjemahan yang seharusnya, jadilah teladani aku sebagaimana saya juga Kristus. Saya ini juga Kristus dengan terjemahan yang ada di Indonesia. Saya juga menjadi Kristus. Saya juga ini adalah meneladani Kristus. Itu jauh berbeda, Pak. Kalau original teksnya, Paulus ini juga mengaku Kristus. Nah, sedangkan di Al-Quran, di pengajaran Islam, di situ dikatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu terjemahan aslinya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Apa masalahnya, Pak? Begini, itu kan nabi. Umpama misalnya seorang umat itu mengangkat nama seorang nabi, misalnya lo ya, Muhammad itu misalnya ditambahin Nabi Muhammad, itu kan akan lebih terhormat daripada hanya nama Muhammad saja gitu loh. Ya elah. Nah, gini loh, Pak. Syahadat, dengarkan dulu, Pak. Dengarkan saya, Pak. Yang dikatakan nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, Pak. Pada saat Allah bertemu dengan Rasulullah, di situ Rasulullah belum menerima wahyu. Belum menerima pewahyuan dari Jibril. Jadi dia bukan nabi pada saat itu. Nah, sekarang ketika kami diminta umatnya untuk mengucapkan syahadat, beliau sudah nabi.
Itu Anda harus pahami dulu. Rasulullah Muhammad SAW itu jadi nabi ketika kemudian malaikat Jibril datang membawa wahyu kepadanya. Sedangkan ketika dia menerima syahadatain, dia belum menerima wahyu Al-Quran. Belum. Jadi dia belum dikatakan nabi. Nah, kami datang setelah beliau menjadi nabi. Maka kami katakan, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah baginda Muhammad SAW, itu adalah seorang nabi. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai perkara. Iya. Terus apa masalahnya? Kata selesai perkara. Cuma permasalahannya lagi, ketika umatnya yang sekarang sudah mengetahui bahwa Muhammad adalah nabi, sudah dapat wahyu, ketika bersahadat itu loh, kok enggak ditambahin nabi, kok hanya Muhammad saja, kan begitu. Ini kalau loh yang bersahadat jadi itu masalah yang harus keyakinan, kita- Pak. Kalau Bapak nggak yakin sama syahadat itu, Bapak nggak yakin kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, gitu. Udah Bukan clear. permasalahan tidak yakin, Pak. Ini bahasa. Sebenarnya juga kalau ini kan membantu penerangan toh. Saya ingin tahu pertama, yang kedua ingin tahu memberi pemahaman bahwa kenapa umatnya saja sudah tahu Nabi kok dalam bersyahadat hanya menyebut namanya. Nah itu loh. Itu gramatika, Bang. Itu grammar itu. Tata bahasa. Tata bahasa Arab ditranslate menjadi bahasa Indonesia dan bermakna Muhammad itu nabi. Enggak gini, maksudnya gini loh Pak. Bapak mempermasalahkan bahasa dalam kami. Tuhan Bapak sendiri dibantai sama Romawi, kenapa nggak dipermasalahkan Pak? Loh, saya itu kan berkali-kali mencari kebenaran. Saya tidak peduli itu Kristen, itu Yahudi, itu Buddha dan sebagainya. Saya sedang bertanya. Kalau jawabannya hanya ingin membantai, itu bukan pertanyaan, bukan jawaban. Itu sama-sama bodoh. Yang bodoh itu Bapak udah dijelasin dari enggak. tadi sama Guru Juma, kenapa Bapak nggak menerima? Kan dari tadi udah dijelasin Pak. Iya itu Bang Satria. Analoginya itu loh, kalau memang sekarang Nabi sudah tahu umatnya itu Nabi Muhammad itu Nabi, kenapa dalam syahadat tidak dikasih itu? Itu kan pertanyaan wajar toh. Sekarang gini aja, Kenapa Pak. pada bingung? Kok bingung? Kalau Siapa yang bingung pertanyaan Pak? Dari wajar. tadi udah dijawab. Ketika kita memanggil Bapak Joko Widodo, ya, Bapak Joko Widodo silahkan naik ke atas panggung. Apakah masyarakat Indonesia tidak mengakui bahwa Joko Widodo itu adalah presiden? Ya, Nah, pasti sudah tahu pertanyaannya, Bapak Joko Joko Widodo itu kan banyak juga toh. Kalau disebut Bapak Joko Widodo presiden, tahu, orang tahu. Iya, Kalau tapi kan cuma hanya Pak, di situ kan sudah jelas, Pak. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau gini, di Islam itu, Pak, di Islam, kalau sudah rasul, sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Karena Rasulullah Muhammad SAW sudah dikatakan di situ sebagai rasul, otomatis dia nabi. Kan gitu Pak. Nabi, Pak, nabi. Sedikit itu sudah tak nabi. kasih Kalau ya. Rasulullah. Ini menyamakan persepsi dulu ya. Entah persepsi ini sama atau beda ya. Bagi saya orang Jawa ini, orang Jawa saya ini, Klaten pusatnya Kristen ya. Jadi pusat itu. Jadi Ya, ini pusat, Jawa. Gak usah promosi Pak, gak usah promosi. Langsung Bukan aja. promosi. Anda itu kok enggak ilmiah sekali sih? Iya, ngapain Klaten pusatnya Kristen? Nggak usah, ngapain bahas-bahas gitu. Lah orang Islam kok kayak gitu tuh, mau jadi Islam kayak apa kamu itu? Bikin malu aja aku dengar. Kok jadi curhat? Kok jadi curhat ini? Kami mengatakan Rasulullah itu sebagai rasul, sebagai nabi, wajar dia nabi. Lah sekarang Anda sekarang menuhankan Yesus, di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Aduh, kalau orang Islam aja diajak dialog tentang Islam kayak gini terus mau jadi apalah itu? Nah, sama Pak. Kalau orang Oten kayak Bapak diajak dialog mau jadi apa Oten ini? Sama Pak. Saya tanya Gimana? Tadi saya ada banyak sekali yang komentar. Oke, silakan yang lain. Dengarkan dulu. Enggak, sebentar. Yang lain tolong di mute dulu ya, biar hatuha aja Bang Juma sama ini ya.
Tolong Atau kalau didengarkan dulu. saya turunin Ini dulu, mohon maaf ini ya. Jawa ya, saya Jawa. Mohon maaf, Misalnya saya turunin dulu semuanya memberi ya. Bang Zuma uang, misalnya. Saya memberi Bang Zuma uang. Itu saya diutus Allah enggak itu? Diutus Allah enggak saya ini? Ya mohon maaf Saya ya, memberi saya Bang turunin dulu. Anda bukan Rasulullah. Emang Anda Rasulullah? Nah, ini kepercayaan Jawa saya. Saya baru Ya urusan Anda dengan kejawaan Anda, EGP. Emang gue pikirin maksudnya dengan gini. kejawaan Anda. Tolong dibahasa Arabkan. Saya memberi Bang Zuma uang. Saya- Ini syahadat kami, ini syahadat kami. Anda siapa kemudian? Wong diajak berpikir persepsi kok malah begitu. Justru saya yang merasa lucu gitu loh. Sudah sangat jelas dikatakan wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Terus apa masalahnya untuk Bapak? Dan itu apa tidak menghina nabimu itu? Tidak. Kalau hanya Muhammad begitu. Enggak, siapa bilang dia dihina? Siapa Hanya bilang? Muhammad begitu? Ya enggak apa-apa kalau itu yang Anda mau. Cuman terjemahannya, karena kami orang Indonesia, kami memiliki akhlak kepada Nabi kami, maka kami mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa masalahnya dengan Bapak? Ya itu tambahi terjemahan itu masalahnya. Iya, kalau kami mau menambahkan, apakah merusak original teksnya? Saya tidak bilang merusak, tapi Lah, Anda terus menambahin. loh, Bukan dia kan disebut rasul, Pak. Rasul itu sudah pasti nabi. Lah katanya tidak semua rasul itu nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Jangan dibalik. Lah makanya gini, saya kasih pemahaman ya. Loh, saya yang kasih Bapak pemahaman, bukan Bapak yang kasih pemahaman ke saya. Jangan dibalik. Bapak Sudah penyembah gini manusia aja, kok ya. kasih pemahaman ke saya. Gimana tuh, Pak? Di dalam Islam. Ya itu pemahaman Bapak, makanya karena pemahaman Bapak itu sempit, maka saya kasih pemahaman kepada Bapak. Semua nabi itu ketika dia rasul, ketika dia diberi perintah untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada orang lain, maka dia rasul. Maka meskipun tidak disebutkan dia nabi, umat yang paham tentang itu pasti mengatakan dia adalah nabi. Nah, Makanya dikatakan misalnya ya, saya memberi uang kepada nggak ada misal-misalnya. Ini syahadatain nggak bisa dimisal-misalkan dengan apa yang Anda bawa. Anda bukan nabi, Anda bukan rasul. Nggak bisa. Rasul itu apa? Coba diterangkan menurut Rasul Islam. itu Terang ya. adalah orang yang menerima. Rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu adalah rasul. Kalau nabi, kalau nabi, orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, itu nabi. Kalau sudah punya kewajiban, maka dia rasul. Oke. Nah sekarang apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu pernah disebut nabi? Pernah. Di mana dalilnya? Ya, di situ sangat jelas walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah menyebutkan beliau ya nabi. Jadi dia nabi. Saya tanya, tolong dijelaskan menurut Islam ya, menurut Islam ini wahyu Ya. itu apa? Wahyu Definisinya wahyu itu apa? Wahyu itu, kalau kita berbicara mengenai wahyu, itu adalah firman Allah yang didatangkan kepada para nabi. Itu wahyu. Jadi definisinya seperti itu. Ya. Lagi-lagi wahyu ini diambil di agama Anda. Kenapa? Karena agama Anda hanya bisa itu. Saya hanya cari kebenaran ya. cari kebenaran itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sedang menguji, seakan-akan Bapak itu cerdas, pintar. Orang mencari kebenaran tidak seperti Bapak. Diuji. Bapak itu seperti Bapak itu sedang sedang melakoni aksi seperti aktor munafik, menguji tapi ngaku-ngaku sebagai orang yang mau belajar, kan gitu.
Kalau Lah orang cara Anda bertanya itu justru mencerminkan Anda itu punya penyakit hati. Kalau Fi orang qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau Anda belajar itu Anda diam. Begitu dijelaskan Anda mengerti. Bukan seperti ini. Saya sudah mengatakan, dengarkan saya supaya Anda itu bisa waras. Dengarkan. Ketika Al-Quran sudah menerangkan bahwa yang namanya Muhammad itu adalah nabi, maka meskipun tidak disebutkan nabinya, kami menyebutkan nabi. Itu akhlak, itu etika. Sama seperti Pak Jokowi, meskipun tidak disebut presidennya, menyebut namanya, kami harus menggunakan kata presiden. Itu penghargaan. Sama ketika kami mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kami mengertikan itu, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu etika namanya, Pak. Itu akhlak. Dan itu tidak merusak. Berbeda dengan kitab Anda. Jelas-jelas dikatakan katos kago Kristus, sebagaimana saya juga Kristus, diterjemahkan sebagaimana saya meneladani Yesus Kristus. Itu penyalahgunaan yang sangat luar biasa itu, Pak. Itu pemerkosaan makna, pemerkosaan arti. Sementara kami hanya mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kami tidak menambah wa asyhadu nabiyyu wa anna nabiyyu Muhammad Rasulullah? Meskipun ada yang mengatakan itu, tapi kenapa kami tidak menambah? Karena kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Di dalam salatnya Rasulullah cuma dikatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami nggak berani menambahkan. Kami harus mengucapkan mengikuti cara Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya Rasulullah hanya mengatakan seperti itu. Masa kami harus menambah-nambahkan? Terkecuali kalau ada orang Indonesia yang sholat menggunakan bahasa Indonesia, mungkin dia menambahkan. Tapi tidak akan pernah Anda temukan orang Indonesia itu sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, enggak. Ini kalau kami mengatakan dan kami bersaksi tidak bahwa Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, itu terjemahan, Pak. Bukan kami baca pada saat kami ibadah. Pada saat kami ibadah, kami tetap melakukan pernyataan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena itu yang dipercontohkan. Kalau dalam terjemahan kami menambahkan kata Nabi, tidak ada yang salah karena beliau memang Nabi. Gitu loh, Pak, cara belajarnya. Ya, jadi Anda harus paham itu. Kalau kita belajar, diajarin sang guru, kita terima. Kita pahami, dibuka itu hati, dibuka itu kepala, jangan bocor terus. Gitu loh, Pak. Nah, udah paham sampai di sini? Saya bilang kalimat-kalimat Anda itu juga kurang tepat menurut saya. Nah, Karena ini gini, bukan orang sedang belajar. tidak Ini bukan orang sedang belajar ini orang sok tahu gitu loh. Jadi yang benar seperti apa, Pak? Kurang tepatnya itu ya, mestinya Anda harus berakhlak dalam penerangan, bukan ngotot, bukan ngeyel, bukan Karena cara Anda itu bukan sedang belajar, Anda sedang menguji. Karena cara-cara ini adalah cara-cara cerdik seperti ular. Itu amanat dari kitab Anda. Orang ilmiah bertanyanya dengan ilmu, dengan kecerdasan. Yang tidak tahu selalu ditanya. Lah, kan dari awal, Pak, di awal tadi saya menjelaskan dengan cara-cara yang hikmah, Pak. Tapi Bapak ngotot. Maunya Bapak yang jadi. Udah dijelaskan sama teman-teman saya, tapi Bapak ngotot. Apakah itu yang Anda maksud akademisi? Bukan itu permasalahannya. Coba didengar. Kalau misalnya saya ya punya nabi, misalnya saya bergabung dengan milikmu, nabimu ya. Tentu saya mengagungkan nabi itu dalam persaksian saya, gitu loh. Nah, iya betul. Kita Terus tidak melecehkan. Terus nah, sementara saya kan bertanya, kok dikeroyok? Apakah menyebut kok dikeroyok? Kok dikeroyok? Kan hatuha. Dikeroyok. Saya kan bertanya sekali lagi. Saya bertanya, apakah menyebut namanya itu tidak melecehkan kalau hanya menyebut namanya?
Wong pertanyaan gitu saja kok panjang sekali sih jawabannya. Kan tadi sudah ku jawab, Pak. Tidak melecehkan, Pak. Sekali lagi saya katakan, tidak melecehkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak melecehkan. Makanya kalau sudah dijawab, oh itu tidak melecehkan, kan sudah Loh, selesai. kan tadi sudah saya jawab begitu, Pak. Yang mengatakan Nabi itu hanya terjemahan. Di dalam ibadah kami menggunakan original teks itu tidak melecehkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Apa yang melecehkan di sana? Nggak ada yang melecehkan di sana. Nah, kalau sudah merasa dijawab dan tidak melecehkan, ya sudah. Kan otomatis pertanyaannya Ya, berkembang Bapak lagi. yang sudah mah, kenapa jadi kita yang sudah? Loh, ini gimana ini? Loh, udah clear, Pak ya, udah clear. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak, boleh? Belum ini masih pertanyaan saya tentang syahadat belum selesai ya. Banyak banget pertanyaannya. Loh, wong mengupas syahadat kok nggak banyak, gimana toh? Lah kan udah dijawab dari tadi, Pak. Gurunda silakan balik tanya dulu, Gurunda. Biar itu tadi aku, Rasulullah Muhammad, ya kan? Apakah sebentar, Pak. Saya hostnya di sini, Pak. Sebentar, Pak. Yang Sebentar. terakhir adalah Muhammad. Apa benar orang nggak mau itu? ditanya. Kalau benar, tolong saya minta ayatnya, gitu loh. Yang Apa itu? menyatakan bukan Nabi ya, yang menyatakan Rasulullah itu terakhir Muhammad. Saya dengar gitu. Tolong di Gurunda Juma ini kan pinter agama Islam. Tolong saya dijelaskan gitu loh. Ya kan ayatnya tadi saya sudah bacakan, Pak. Yang Rasul itu kan Nabi. Yang Rasul. Ya. Apa ada ayatnya yang Rasul itu yang terakhir adalah Nabi Muhammad gitu loh? Ada. Nah, coba saya pengen dengar ya, pengen tahu tuh. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Oke, udah ya. Diterangkan. Itu penutup para nabi ya. Yang saya tanyakan tentang Rasulnya berkait dengan syahadat itu loh. Apa Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir gitu loh. Bukan nabinya, Rasulnya. Karena itu berkaitan dengan syahadat itu loh. Saya tuh pengen ngerti dalam mencari kebenaran itu. Saya jangan disamakan dengan orang oten-oten yang lain toh. Ya, Anda lebih parah dari oten lain, Pak. Ini dalilnya sudah sangat jelas, Pak. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu saya apa itu? Tadi saya sudah mengatakan kepada Bapak ya, bahwasanya Nabi belum tentu Rasul. Ya. Oke, Rasul sudah pasti Nabi, kan gitu, Pak. Itu yang saya jelaskan kepada Bapak tadi. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan Al-Quranul Karim, maka Muhammad dan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya, ya, Pak ya. Itu Rasul itu tadi apa ya? Nabi itu belum tentu Rasul, ya toh? Katamu itu. Terus Rasul pasti Nabi. Maksud saya dalam syahadat ini kan tidak ada sebutan Nabi, tetapi apa ada ayat yang lain yang menyatakan Rasul yang terakhir gitu loh, bukan Nabi. Saya yang tanyakan itu Rasul yang terakhir. Itu bahwa itu Nabi Muhammad gitu loh, maksudnya gitu. Jadi kan runtut dengan kalau Pak, kalau dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang terakhir, berarti nggak ada lagi Rasul terakhir. Berarti Rasul terakhir itu adalah dia, karena dia penutup para Nabi. Bagaimana mungkin kemudian masih ada Rasul, sementara untuk menjadi Rasul menjadi Nabi dulu, sedangkan Nabi terakhir itu adalah beliau. Berarti nggak ada lagi Rasul terakhir setelah beliau, karena nggak ada lagi Nabi setelah beliau. Untuk menjadi Rasul
harus jadi nabi dulu. Gitu loh Pak. Jadi pertanyaan Bapak ini gimana toh? Nggak mengerti penjelasan saya. Nabi itu adalah syarat untuk menjadi rasul. Nabi terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak bertanya, apakah ada rasul terakhir selain Rasulullah SAW? Saya katakan tidak ada. Apakah ada pernyataan bahwa rasul terakhir itu adalah Rasulullah? Ada. Di mana itu? Walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah nabi terakhir, berarti dia adalah rasul terakhir. Gitu loh, Pak. Oke, itu saya terima itu. Saya mengerti. Nah, giliran saya bertanya, boleh nggak? Boleh, enggak apa-apa. Oke. Nah, saya sederhana aja, Pak, bertanya. Di dalam kitab saudara dikatakan katos kago Kristus. Paulus itu mengaku sebagai Kristus, Pak. Sebagaimana saya juga Kristus. Apa betul Paulus itu juga adalah Kristus? Begini, Anda sudah tahu kitab Kristen Jawa belum? Loh, kok jadi Kristen Jawa, Pak? Pak, original kitab Anda itu dari Yunani. Kok larinya ke Jawa? Nah, emang ada nabi yang menerima wahyu dengan bahasa Jawa toh, Pak? Itu permasalahannya yang Anda nggak ngerti. Loh, ini yang permasalahannya yang Anda harus paham. Kitab Anda itu awalnya berbahasa Yunani. Sebelum masuk ke dalam bahasa Jawa, bahasa Yunani ini dulu diterjemahkan ke bahasa-bahasa sampai kepada bahasa Jawa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahasa Jawanya itu sudah benar kalau Anda nggak tahu original teksnya seperti apa? Gitu. Bang Zuma, kalau Anda tahu ya, saya tahu belum pernah dengar yang namanya Kristen Jawa. Oh, Kristen Jawa apa pula ini Kristen Jawa? Makanya belajar Bang Zuma, harusnya Bang Zuma tanya dulu Kristennya. Ya, saya tanya. Oke, Kristen Jawa itu kitabnya yang kitab bahasa Jawa itu diterjemahkan dari bahasa apa? Makanya di situ yang kok makanya? Pertanyaan saya kok makanya? Kitabnya Kristen Jawa itu dalam bahasa Jawa itu diambil dari bahasa apa? Dengarkan dulu Bang Zuma. Loh, kok dengarkan? Justru yang ingin ku dengarkan ini jawaban dari pertanyaan saya. Tak jawab itu. Nah, silakan jawab. Itu dari sana ya. Terus setelah masuk di Jawa banyak perubahan, makanya jadi kitab baru. Nah, kenapa dirubah? Apa kapasitas Anda merubahnya? Anda nabi toh. Anda rasul. Sekarang gini, apakah yang merubah itu misalnya merubah terjemahan itu juga disebut nabi? Loh, kayak mana? Tadi giliran membahas tentang syahadat Anda keke. Sekarang Anda justru menjagokan terjemahan Anda. Loh, makanya gini loh, dengarkan. Kalau belum tahu itu coba tanya dulu. Ya saya tanya makanya. Kitab Anda itu bahasa Jawa, melaku-melaku. Ya, jalan-jalan ke Jawa, bahas kitabnya orang Jawa, bahasa Jawa, kan begitu. Sementara Paulus orang Jawa, dia bukan orang Jawa, Pak. Dia orang Yahudi katanya. Lalu kemudian dia menuliskan sebuah kitab dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya ngomong apa? Bahasa Jawanya ngomong apa? Ini yang perlu saya tahu. Lah makanya, Bang Zuma ini ingin tahu kitab kami. Atau mungkin tahu kitab dunia yang ada di sana. Kitab dunia lah. Ngapain saya tahu kitab Jawa Anda itu kan udah baru muncul tadi pagi. Yang mana yang benar, Pak? Kitab Jawa apa kitab Yunani? Di Yunani sana, setelah masuk Jawa makanya terjemahannya jadi berubah jadi beda. Iya, untuk mengetahui bahwa terjemahannya itu udah benar atau salah, kan harus ditahu bahasa aslinya itu kayak mana, gitu loh, Nduk. Loh, tadi Anda mengkritisi syahadat,
Kata Anda asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu nggak ada kata Nabi. Kenapa ditambah-tambah kata Nabi? Nah sekarang ketika kitab Anda mengatakan katos kagos Kristus, tidak ada kata sebagaimana aku mengikuti Yesus Kristus. Kenapa menjadi ada kata tanda meneladani Yesus Kristus? Piye toh? Tanya dulu ya. Kristen atau boleh dibilang orang Islam mengatakan Nasrani itu pecah jadi enggak, beda. Kristen Nasrani beda. Nah ini dia Pak. Bapak harus banyak makan jengkol mentah. Makanya seperti ini. Nasrani dengan Kristen itu beda. Jangan disama-samakan gitu loh. Oke, kalau tidak mau disamakan. Sekarang Kristen itu pecah jadi berapa? Lah mana aku tahu loh mau pecah ketuban kayak nggak ada urusan saya gitu loh. Saya nggak sedang membahas perpecahan antara Kristen Pak. Yang saya tanya tentang kitab original teksnya antara bahasa Yunani dengan bahasa Jawa yang mendasari terjemahan Jawa ini udah benar itu apa rek? Loh sampean itu tanya agama saya atau tak tanya agama di luar sana? Loh, agama Bapak itu kan cerminan dari agama terdahulu ya Kristen itu loh yang dibawa oleh penjajah masuk ke negara kita ini loh. Itu dasar Anda belum tahu. Loh, kok jadi saya nggak tahu? Pak, belum ada nabi yang datang dengan menggunakan bahasa Jawa. Gak ada nabi bahasa Jawa, Pak. Kitab Anda itu baru dibuat beberapa tahun belakangan ini. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, konon ceritanya Yesus itu mengajarkan dan menunjuk Paulus dalam bahasa apa gitu toh. Tiba-tiba muncul kitab Anda yang paling tertua sebagaimana Kodis Sinaiticus, Kodis Vaticanus itu dalam bahasa Yunani. Maka pertanyaan saya, dasarnya apa Anda mengatakan kitab Jawa itu udah benar sesuai dengan original teksnya? Kalau original teksnya aja Anda nggak pernah tahu. Piero. Makanya belajarlah ke seluruh. Loh, kok jadi saya yang jadi belajar? Bapak toh yang belajar. Kok jadi saya yang belajar loh? Nah sekarang ketika saya mengatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 di situ dijelaskan ginomai mimetes katos gago Kristus. Loh dalam bahasa Jawanya opo Pak? 1 Korintus 11 nomor 1 itu apa bahasa Jawanya coba? Coba Anda bacakan ke saya dalam bahasa Jawa. Silakan. Ya, bacakan 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bahasa Jawa. Saya pingin tahu. Dengarkan. Kitab itu juga tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Tahu enggak? Loh kok jadi kayak begitu, Pak? Saya tanya, saya minta Anda membacakan kitab Anda dalam bahasa Jawa 1 Korintus 11 nomor 1. Nomor 1. Itu sudah tidak masuk di kitab kami di Jawa. Loh, kenapa nggak masuk? 1 Korintus 11 nomor 1 itu kan ada di dalam perjanjian baru. Kenapa nggak masuk di kitab Anda? Kristen baru toh ini. Makanya Kristen tuh pecah. Kalau pengen tahu Jawa itu kayak apa, itu datang ke Jawa. Oh, berarti boleh saya katakan. Berarti boleh saya sampaikan kepada anak bangsa bahwa ada Kristen baru, Kristen Jawa namanya, yang tidak menggunakan surat-surat Paulus. Boleh toh Pak? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh. Oke, teman-teman Kristen yang hebat yang membanggakan agamanya sebagai agama yang baik, anak-anak Tuhan, ternyata di negara kita ini ada sekte baru namanya Kristen Jawa. Kristen Jawa ini tidak menggunakan surah-surah Paulus. Jadi Roh Kudusnya lagi-lagi pecah kongsi. Tidak semua, karena ada orang Kristen dulu yang mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan ada. Dan ada yang lain yang mempercayai Yesus hanya sebagai utusan juga ada. Nah kalau gitu Pak,
Percaya Coba enggak? Anda tunjukkan di dalam kitab saudara yang mengatakan aku diutus untuk orang-orang Bani Klaten. Ada nggak? Dengarkan dulu. Ada enggak dengarkan. begitu? Ada yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan ada yang hanya mempercayai Yesus sebagai utusan. Percaya enggak itu? Percaya, tapi ini masalahnya kitab 1 Korintusnya kok Anda nggak ada di dalam kitab Anda, itu kayak mana ceritanya? Kenapa di kitab Anda? Kenapa di kitab Anda nggak ada kitab Korintus? Kenapa? Dengarkan lagi ya, itu dijawab nanti saja karena saya sedang mempelajari syahadat. Kalau Bang Zuma enggak bisa menerangkan, enggak apa-apa. Loh, saya kenapa jadi kayak begini toh Pak? Loh, jangan terlalu banyak makan petek mentah. Saya kan bertanya kepada Bapak, kenapa di dalam Kristen Jawa yang Anda maksud itu tidak ada surat Korintus itu? Kenapa Korintus itu nggak diterima, Pak? Yang Kenapa, tidak Rumai? ada itu yang sampean sebutkan tadi, seperti halnya yang sampean sebutkan itu loh, tidak semuanya loh. Kenapa nggak ada? Apa alasannya? Nah, sekarang pertanyaannya juga sama. Kenapa ada orang Kristen yang tidak mentuhankan Yesus? Loh, itu beda, Pak. Ini mengenai kitabnya, Bapak. Kenapa Korintus itu nggak ada di kitab Bapak? Atau Bapak malu? Malu ya? Malu. Kelihatannya Bapak malu untuk membahas atau membacakan dalam bahasa Jawa. Jangan-jangan bahasa Jawanya itu entelheng elheng ente, Pak. Ini Bang Zumaya, ketika seorang mencari kebenaran, ya belajar tentang syahadat kayak orang Islam. Loh, kok jadi syahadat lagi, Pak? Tadi udah saya jelaskan. Sekarang saya minta 1 Korintus 11 nomor 1 di dalam kitab Bapak. Bapak mengatakan gak ada itu di dalam kitabku. Kayak mana itu, Pak? Lawang ceritanya kitab Anda itu ditulis 2000 tahun silam. 1 Korintus, 2 Korintus, adanya itu Pak di dalam bahasa Belanda ada, bahasa Inggrisnya ada, dalam bahasa Yunaninya ada, kok dalam bahasa Jawa kok di diskon Pak gitu, kayak mana dikorupsi? Kamu yang protes, itu loh kitabku. Nah makanya aku tanya, kenapa 1 Korintus itu dikorupsi, dihilangkan di kitab Jawa? Apa alasannya toh Pak? Tadi katanya kita berbicara mengenai akademik. Orang yang akademik itu seperti ini. Orang yang ilmiah membahas itu seperti ini. Lah saya sekarang nanya ke Bapak, kenapa kitab Bapak 1 Korintus 11 nomor 1 itu nggak ada dalam kitab Kristen Jawa? Apa karena itu dianggap sebagai surat cinta? Piye? Itu sebaiknya tidak perlu saya jawab karena juga Anda tidak tahu kitab saya. Pertanyaannya itu ngomong itu juga. Bapak izinkan saya mengatakan Bapak itu tuyul, tukang tahayul. Yang namanya kitab suci Bapak, Anda harus percaya diri menyebutkan kitab saya itu tidak dituliskan 1 Korintus 11 nomor 1 karena itu ayat tambahan atau data palsu atau tidak masuk ke dalam susunan firman Tuhan. Jangan Anda mengatakan, wah itu kitab saya. Kenapa Anda tanyakan? Loh, kayak mana ini? Kok Anda menyembunyikan sesuatu gitu loh. Ini melukai perasaan orang-orang Kristen di Indonesia. Bapak tampil kemudian, aku ini Kristen Jawa. Di dalam kitab aku itu indek nara. Kok indek nara? Ora ada gitu loh. 1 Korintus 11 nomor 1. Itu gimana itu kok agama kayak begini? Melukai hati Kristen yang lain gitu loh Pak. Bapak bikin sekte baru, kitab baru, agama baru namanya Kristen Jawa Klaten. Emang ada nabi diutus ke Klaten? Lah kalau namanya seperti itu nabinya Bapak itu siapa? Joko Tingkir? Syahadat ya. Orang mau atau Wiro Sableng malah disudutkan. Ah, Wiro Sableng lebih pantas tuh. Mana itu? Tadi saya sudah membahas, lalu kemudian saya tanya, bolehkah saya bertanya? Anda mengatakan boleh. Nah saya tanya, katos kanggo Kristus dalam bahasa Jawa itu apa?
saya mempelajari syahadatnya orang Islam itu bukan hanya terhadapmu saja. Saya juga datang ke pesantren Lirboyo. Ya nggak ada urusan saya, nggak ada urusan saya dengan itu. Nggak ada urusan. Hidayah itu urusan Allah. Kalau Anda menggunakan akal, insya Allah Anda mendapatkan hidayah. Nah sekarang ketika saya bertanya tentang kitab Anda, seakan-akan Anda itu lupa ingatan. Ayo. Kenapa lupa ingatan, Pak? Apa yang Anda makan? Saja bertanya tentang syahadat kok lari kemana-mana. Loh tadi Anda sudah bertanya, saya sudah jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Saya juga mencari kebenaran di dalam agama Anda. Dan saya nggak menemukan itu. Begitu saya tanya 1 Korintus 11 nomor 1. Kalau diketemukan kan ya sudah toh. Ya udah, Anda ngaku enggak? Anda ngaku enggak bahwa dalam agama Anda nggak ada kebenaran? Ngaku enggak? Wow, saya sedang mencari kok. Enggak, ngaku enggak. Kalau di dalam agama Anda itu sudah ada kebenaran, ngapain cari kebenaran? Gini Bang, ya. Bahwa agama itu ajaran, seperti apapun ada juga kelirunya karena pemahamannya. Oh, itu agama Anda. Seperti apapun. Agama kok ada kekeliruan piye to, Mas? Kurangi makan jengkol mentah. Agama yang kita anut itu harus kita yakini agama itu benar. Jangan Anda katakan ada kekeliruan. Waduh, ini mencederai orang Kristen lagi Anda ini. Dengarkan lagi. Bukan mungkin ada baiknya ya. Abang ini satu titik. Mungkin ada baiknya tafsir agama itu kita itu kan hanya bicara tafsir agama. Saya nggak bicara tafsir. Saya nggak bicara tafsir. Saya bicara bunyi ayat. Katos kago Kristus, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Dalam bahasa Jawanya itu apa? Jangan tafsir Pak, jangan tafsir. Bapak pertama mengatakan di kitab Kristen Jawa nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1 melukai orang Kristen. Yang kedua, Anda mengatakan agama itu punya kekeliruan, melukai juga orang Kristen. Itu seluruhnya Bang, bukan hanya tafsirnya yang dipikir Bang, bukan ajarannya, tafsirnya. Saya nggak ada tafsir. Sekarang jujur Pak, saya ulang pertanyaan saya. Apakah 1 Korintus 11 nomor 1 nggak ada di kitab saudara? Sebaiknya Bang, kalau orang belajar difokuskan pada pelajaran ya. Karena gini, kalau saya temukan bahasa Arab ya, mulai lagi, Muhammad itu, mulai lagi, artinya orang yang terpuji, mulai lagi. Dan kita meyakini bahwa orang terpuji itu utusan Allah, utusan Mulai lagi. Dan setahu saya belajar syahadat itu bahwa sesungguhnya orang yang terpuji utusan Allah. Contohnya, kalau saya ngasih uang pada abang itu, berarti Allah saya menyuruh saya untuk memberi uang untuk menghidupi abang. Itu kepercayaan saya. Dan setiap orang yang terpuji, Muhammad itu dalam bahasa Arabnya adalah orang yang terpuji, makanya tidak melecehkan. Orang yang terpuji utusan Allah. Ya kan tadi udah Bang, udah aku jelaskan itu kan. Sebentar dulu, saya terangkan dulu. Wah, paling hebat. Kalau membahas tentang Islam hebat kali. Giliran ditanya kitabnya, kayak walang sangit, kena percikan air panas. Itu kalau salah diluruskan, kalau kurang benar juga diluruskan. Nah sekarang Anda ngaku enggak bahwa di dalam kitab Anda itu betul-betul nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1 itu? Kok lari ke situ lagi? Oh iya Pak, ini kita harus berdialog dua arah gitu loh. Benar nggak di saya sekali lagi, kalau Bang Zuma tidak mengakui misalnya saya memberi uang itu tidak diutus oleh Allah, berarti Bang Zuma juga nggak ngerti syahadatnya sendiri. Ya kan, coba Anda lebih hebat dari saya. Tapi giliran saya tanya,
Tetapi giliran saya tanya kitab Anda. kesimpulan, saya akan ada posisi di mana nantinya. Sekarang saya tanya, oke, ilmu Islam Anda hebat. Sekarang saya tanya kitab Anda hebat gak dalam Bible? Saya tidak membahas itu. Kenapa? Kenapa Anda menyembunyikan Bible Anda? Kenapa? Saya tidak akan menyembunyikan, cuma saya tidak akan membahas itu. Kenapa tidak mau membahas? Ada apa? Sedangkan saya ini adalah orang yang mau melihat ada nggak sisi kebenaran di dalam kitab Anda. Itu hak saya sebagai Muslim, toh. Anda juga punya hak dan saya sudah menjawab. Sekarang, kenapa di kitab Anda 1 Korintus 11 nomor 1 itu nggak ada? Apa sebabnya? Jawab. Itu tidak akan saya jawab. Enak toh? Kenapa Anda tidak mau jawab? Kenapa? Ya sudah tidak saya jawab. Saya sedang belajar syahadat kok. Percuma saya masuk ke link ini kalau belajar syahadat saja malah Ya sama. Ketika saya mengatakan saya juga nggak mau menjawab karena saya ingin belajar tentang 1 Korintus 11 nomor 1. Gimana? Ya udah apa-apa. Ya nggak sama. Ya nggak apa-apa. Ayo. Makanya kalau saya mendapatkan berita yang seperti itu harusnya jadi bahan pemikiran. Enggak perlu saya pikirkan. Bukan. Enggak perlu saya pikirkan. Saya sudah menjelaskan kepada Anda dan Muslim sedunia akan paham tentang penjelasan saya. Anda saja ini yang kemudian mencari impas. Karena Bible Anda kayak gitu, Anda pinginkan Al-Quran juga gitu. Anda pingin Islam itu juga gitu. Anda ditanya 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bahasa Jawa itu apa? Anda mengatakan nggak ada di dalam kitab Kristen Jawa. Ya kan? Saya tanya kenapa bisa kitabnya berbeda dengan yang aslinya dari Yunani? Itu jawabnya bukan di Kristen Jawa. Coba cerdas dikit. Tidak ada di kitab saya. Beda loh. Tadi Anda mengatakan Kristen Jawa, tadi Anda bilang. Banyak sekte-sekte baru Anda bilang. Sekarang beda lagi. Betul. Nah itu makanya aku bilang berarti agama Anda itu tidak ada. Kan selesai di kitab saya itu. Kenapa di kitab Anda nggak ada 1 Korintus 11 nomor 1? Kenapa? Sementara kitab yang namanya sudah tidak ada, ya sudah kitab yang lebih tua dari kitab Anda itu ada. Mana yang benar, kitab Anda atau kitab yang lebih tua? Tanya ke mereka yang punya. Ini saya tanya kepada Anda yang tidak punya. Kenapa Anda tidak punya itu sementara agama terdahulu tidak punya kok ditahannya? Kenapa? Enggak lucu. Anda sudah tahu bahwa kitab terdahulu ada. Kenapa di kitab Anda itu tidak ada? Apa sebabnya? Tapi tadi bilang di kitab Kristen Jawa kamu bilang gitu kan? Di kitab Kristen Jawa, Anda mengatakan tadi kitab Jawa. Anda mengatakan kitab Jawa. Ya kan? Nah, saya katakan dengarkan. Ini Kristen Jawa. Tadi yang bilang gitu kan, teman saya di Klaten. Tadi bilang gitu kan. Anda tanya tentang ayat itu, jawab saya di kitab saya tidak ada. Nah, saya tanya, kenapa di kitab Anda tidak ada, sementara di kitab Kristen yang lebih tua ada? Ya tanya pada mereka yang ada. Tadi dia ngomong kitab berbahasa Jawa, tadi dia ngomong. Iya. Kitab bahasa Jawa nggak ada. Apa alasannya? Kenapa ditiadakan 1 Korintus 11 nomor 1 itu? Tanya pada mereka. Kalau cuma ayel-ayelan begitu saya tanya kenapa ditiadakan di kitab Anda? Tanya sama mereka. Karena mereka siap. Kalau tidak ada kenapa harus ditiadakan dengan tidak ada itu beda loh ya. Ditiadakan dengan misalnya ditiadakan itu artinya tadinya ada, kemudian ditiadakan, kemudian nggak ada. Itu artinya ditiadakan. 1 Korintus 11 nomor 1 itu adalah kitab Kristen lebih tua. Nah, di kitab Anda itu ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Apa alasannya? Nah, beda loh ditiadakan dengan tidak ada. Coba belajar bahasa yang baik. Sekarang sekarang saya tanya kepada saudara. Kira-kira kitab saudara yang kitab Jawa itu tua mana dengan kitabnya orang Kristen? Di luar daripada Anda.
itu pertanyaannya baik tua maupun baru ya. Kalau yang namanya sudah intisari, akhirnya diambil intisarinya untuk dipakai. Oh, berarti Anda rubah-rubah gitu? Kok rubah-rubah? Rubah itu berarti sudah ada terus dirubah. Loh, kan sudah ada, Pak. Kitabnya Itu Kristen itu kan kan sudah ada. gimana? Perjanjian lama, perjanjian baru. Di antaranya ada surah-surah Paulus, ada surah 1 Korintus. Nah, kenapa ditiadakan? Nah, sekali lagi pertanyaannya salah. Kenapa ditiadakan? Loh, Oh, tidak di ada kitab kok ada ditiadakan. di kitab Anda ada atau tidak? Tidak Di kitab Anda ada atau tidak ada? Nah, tidak ada. Kalau di kitab Kristen yang lebih tua dari Anda itu ngapain ditiadakan? Loh, yang mana yang benar ini? Kristen yang Anda punya atau Kristen yang lain? Saya tidak bicara dengan Kristen yang lain. Saya tanya kepada Bapak, Kristen yang benar itu yang mana? Yang kitabnya hilang sebagian atau Kristen yang kitabnya masih utuh? Ya kalau mereka, tanya pada mereka. Kalau saya, ya saya. Ya, saya tanya kepada Anda, saya tanya kepada Anda. Kalau saya sudah jawab tidak ada, ya sudah. Bukan kenapa ditiadakan? Ya, kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Lah ya memang tidak ada kok, kenapa? Loh, kan ada alasannya, Pak. Di kitabnya agama Kristen lain ada. Oh, tidak ada kok ditanya Pak, di suku Kristen masyarakat. agama lain ada. Di Kristen Anda itu enggak ada. Silakan Kenapa? tanya yang lain. Loh, Kan saya itu- tanya kepada yang punya kitab siapa? Anda atau yang lain? Loh, kalau kitab saya sudah saya bilang kitab saya. Kenapa Ya, sampai kitab- kemana-mana jauh? Kitab Anda itu kenapa tidak ada 1 Korintus 11 nomor 1? Oh, sudah tidak ada, jangan ditanyakan. Kenapa tidak ada? Kenapa enggak ada? Ya sudah tidak ada gitu aja. Ngapain harus Ya, tanya? kenapa Gimana? tidak ada? Kenapa? Apa alasannya ditiadakan? Kenapa? Loh, kok ditiadakan? Waduh, ini tidak bisa komunikasi kalau gini. Saya pikir Ya udah, sudah saya ganti kata-katanya, saya ganti supaya Anda itu pikir bisa cerdas tambal sedikit sekali ya. kepalanya yang bocor. Aduh, rugi sama Kenapa? rugi. Kenapa Udah, 1 dihentikan aja. Korintus 11 nomor 1 tidak ada di kitab Anda? Kenapa? Sudah, tidak masuk poin ini. Saya tidak dapat nilai tambah ini saya. Justru Malah nilai Bapak gua yang kurang nggak ini. bisa namain Saya- ini. yang lain Aneh. aja lah. Ya. Aneh. Ini ada Orang Bang Robert, aneh. Bang Robert aja. Bang Robert. Bukan nanti ke orang mau cari tambah. Anda itu Cari yang lain. aneh. Kristen aneh Anda itu, mempermalukan Kristen yang lain. Loh, wong ini saya kok ulang yang lain. Kamu jangan Lah. ngikut yang lain. Loh, Anda Tidak kata langsung ngaku dihukum. Kristen, tapi Kristen Jawa. 1 Korintus 11 nomor 1 nggak ada di kitab Anda. Karena kitab Anda beda dengan kitab mereka. Kan gitu. Kamu tahu enggak Kristen Jawa itu jumlahnya berapa? Enggak tahu ya jangan tanya. Kalau sinau dulu tentang itu. Apa-apaan bicara yang saya tanya nggak dijawab, yang saya tidak tanya dipaparin. Sakit Anda ini. Kurangi makan jengkol mentah. Sudah Betul, Pak. mau kamu anggap mentah, mau kamu apa, sudah rugi saya masuk sini. Sudah, terima kasih, Loh, terima kasih. Mohon apa maaf. Bapak kira saya untung menghadapi Bapak yang nggak ada ilmu kayak gini? Hah? Kalau orang Islam sudah mengatakan orang lain tidak ada ilmu. Lah, waduh. Bukan Itu saya rasa mengatakan, Islam tapi ini fakta. Ditanya tentang kitabnya, kenapa nggak ada 1 Korintus sama? Kenapa kamu tanya? Kan sudah tidak ada. Loh, kan ditanya, kenapa tidak ada? Sementara di agama lain ada. Kan ada jawaban Bapak. Karena sudah direvisi. Ayat itu kami nggak suka. Ayat itu tidak mencerminkan Kristen Jawa. Atau ada, tapi saya nggak sanggup menjawab pertanyaan sampean yang membahas tentang sampai ke original teksnya kan ini gitu, sudah Pak. rugi bagi saya, tidak mendapat. Saya nilai juga tambah, hanya rugi. mendapat Saya malu. juga rugi, gitu loh. Anda mendapat malu. Anda mendapat malu. Ah, itu karena Anda menggenapi apa yang ada di dalam Yesaya 44 nomor 10.
Siapakah dia? Siapakah dia yang membentuk Tuhan dalam rupa patung, dalam rupa makhluk? Semua Mohon maaf mereka semuanya akan atas kubuat dialog ini. Tolong diam. malu. Oke? Saya sudah sedang mohon maaf. Yohanes 44 nomor 10. Siapakah dia yang membentuk Tuhan dalam rupa patung, dalam rupa manusia, dalam rupa makhluk? Semua mereka akan kubuat malu, kata Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda malu, sadari itu penggenapan dari kitabnya orang Yahudi. Siapa suruh membentuk Tuhan dalam rupa Sekali manusia? lagi hentikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan segala Apalagi? keliruan. Sampai di sini berhenti. Ya. Tolong diselesaikan, dimatikan. Sudah, terima Ya. kasih. Ya, nasihat saya, pesan saya, beragamalah dengan menggunakan akal sehat. Silakan Anda pamit, Anda undur diri. Oke, sahabatku, pengamat TikTok, mungkin saya pun pamit. Saya Muhammad. Udah pagi nih. Iya, Iya, benar. langsung aja Setengah kalian 4 di ditutup, tempat saya. Guru Nda. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya saya berterima kasih atas kebersamaan antum semua. 1000 lebih orang di TikTok dan juga hampir 1500 di YouTube. Antum semua luar biasa. Kemudian ketika ada data-data yang saya sajikan tidak berkesesuaian dengan yang Anda inginkan, itu semata-mata saya mengikuti irama tamu-tamu kita yang hadir pada malam hari ini sampai subuh hari ini. Kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Itulah saya, Bang Suma, bukan nabi, bukan rasul, bukan orang yang sempurna, apalagi malaikat, manusia yang punya kekhilafan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada saudara saya yang tadi, ya, kalau Anda bertanya tentang Islam, tentang syahadat, saya sudah jelaskan, kewajiban saya sudah saya tunaikan, hak saya kemudian untuk bertanya, dan Anda tidak bisa kemudian menjawab dengan baik tentang pertanggungjawaban Anda terhadap agama Anda. Demikian saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gelar kan kurang ajar tuh kan. Makanya mereka seenaknya aja ngomong